warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka walaupun dalam suasana pandemi ya. Kita masih bisa bertatap muka dalam daring kita pada pagi hari ini dalam keadaan bersama. Semoga ini termasuk rangkaian dari ibadah saum kita di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua peserta yang hadir, kami sampaikan dulu kepada seluruh peserta. Seyogyanya ini dihadiri oleh Pak Direktur dan Pak Kasubdit, namun karena jam yang bersamaan, para pimpinan sedang mendampingi kunjungan anggota dewan ke beberapa daerah, sehingga diwakilkan kepada kami dalam pelaksanaan ini. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Sudah 36 partisipan hadir di ruangan Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Kegiatan pagi hari ini adalah inisiasi dari Ditjen Bimas Islam melalui Subdit Kemasjidan, bagian data dan sistem informasi, serta Kanwil Kementerian Agama. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita sengaja menonaktifkan semua speaker agar bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa fokus kepada pembicara kita. Kita langsung secara teknis saja, jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa menggunakan menu kolom reaction yang ada di sebelah kanan bawah, ya. Atau nanti bisa juga bertanya melalui chat. Kami akan membacakan semua pertanyaan yang ada di chat nanti jika tidak sempat kita bertanya secara langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, teman-teman semua, kami ingin mulai dulu menyapa kepada kawan-kawan di Kanwil. Adakah Pak Kasih? Pak Yosep, adakah Pak Yosep? Assalamualaikum. Atau mungkin Pak Fahri. yang mewakili Pak Fahri, Pak Yosep, kawan-kawan admin di Kanwil. J? Pak J. Ya, bisa diwakili dengan siapa nih, Mas? Nurudin, Mas. Oke, boleh atau Mas aja yang mau sebagai teman-teman di Kanwil. Halo? Ya. Adakah kawan-kawan dari Kanwil, Pak Udin mungkin bisa mewakili kawan-kawan yang ada di provinsi kita? Silahkan disampaikan apa yang ingin disampaikan kepada kita terkait pengelolaan SIMAS ya selama ini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal oleh teman-teman. Mungkin juga sempat ditanyakan ke kawan-kawan di Kanwil, namun belum sempat terjawab. Silahkan kami membuka dulu di sesi awal ini, di 3 pertanyaan awal kita membuka. Atau boleh juga teman-teman yang lain dari Bapak Ibu mungkin yang di Kemenak atau bahkan yang di KUA, kami silahkan dibuka boleh kolom mute-nya ya. Nanti teman-teman silahkan langsung membuka mute-nya kalau ingin bertanya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu. Kita mulai dari pertanyaan dulu, nanti kita akan fokus menjawab lebih teknis di pertanyaan melalui pertanyaan awal kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu ingin bertanya, kami membuka kesempatan seluas-luasnya. Halo, apakah terdengar? Mas Udin? Ya Pak, gimana Pak? Ya, Mas Udin duluan boleh yang mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kami atau mewakili dari kawan-kawan semua. Mungkin pernah ada pertanyaan yang belum terjawab. Boleh langsung ditanyakan kepada kami. Kita serius tapi santai aja. Karena 1,5 jam ke depan kita akan bicara lebih teknis dengan teman-teman semua. Oke, silakan Pak Mas Nurudin ya. Ya, silakan Mas Nurudin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Pak Fahri dan teman-teman dari Bimas Islam Pusat. Yang pertama kami memohonkan izin Pak Kasih, Pak Yosep Muniri, karena beliau ada kegiatan di luar mendadak yang nggak bisa ditinggalin. Akhirnya dibedakan oleh kami di sini. Kemudian yang kedua kami mengucapkan terima kasih secara apresiasi pada acara Zoom ini.
karena sudah disarankan untuk membina kami semua agar SIMAS-nya bisa jalan dengan baik dan benar. Ini Pak Fahri, yang pertama dari kami itu adalah kendalanya banyak operator yang ganti Pak Fahri. Jadi di kami itu banyak laporan kemarin di kabupaten, banyak rollingan. Ada yang rolling dari Kankemenak ke KUA, ada Kankemenak ke KUA, dan sebaliknya. Itu ternyata terjadi pergeseran tupoksi Pak Fahri. Jadi banyak sekali KUA yang memiliki operator baru dan bertanya kepada kami dari hal yang paling dasar lagi. Jadi kita harus mengulang lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan sering ke kami itu sudah pernah terjawab sebelumnya sih sebenarnya, tapi karena tadi itu banyak yang baru, akhirnya tanya lagi tentang masalah ID masjid Pak, untuk kartunya Pak, cetak kartu ID masjid itu. Jadi banyak sekali teman-teman pengen sekali mencetak ID masjid. Oh baik. Tapi siap. Sudah kita berikan penjelasan, tetap aja mereka pengennya takmir ada ID-nya dan sebagainya. Ya udah kita siasati pakai cara-cara kita lah, kita pakai karvan lokal aja lah. Jadi belum pakai printer yang pakai kayak kartu nikah itu Pak Fahri. Jadi kita print screen, kemudian kita cropping, kemudian kita printkan iya. Manual lah intinya seperti itu Pak Fahri. Kira-kira seperti itu Pak Fahri kira-kira. Siap. Kemudian untuk yang lain lagi mungkin ada tentang masalah penggunaan status tanah Pak Fahri. Status tanah yang statusnya dari Sultan Ground itu Pak. Jadi di kami itu banyak sekali dari Sultan Ground. Saat kita lihat di website itu memang nggak ada untuk status di SIMAS itu nggak ada, tapi hanya yang paling mendekatnya adalah GIRIK Pak Fahri. Mungkin apakah bisa dimunculkan kepada SIMAS untuk yang SG khusus di Jogja lah intinya seperti itu. Kalau GIRIK itu kan ada kriterianya. Apa status khususnya apa? Yang di Jogja apa biasa status tanahnya? Sultan Ground ya. Iya, Oke, baik. Jadi selama ini kalau ada Sultan Ground kita arahkan ke GIRIK, padahal saat kita cek di internet itu ya memang mendekati, tapi ada agak beda lah Pak, intinya seperti itulah. Mungkin kalau bisa ditambahkan satu opsi lagi untuk Sultan Ground tadi. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Oh iya, satu lagi Pak. Nanti mohon dijelaskan dengan detail lagi Pak untuk tentang masalah cara baik, terima kasih Mas Nurdin. Sehat, rasanya lancar semua. Ya, boleh. Agak terganggu sinyal saya juga. Halo? Apakah terdengar kawan-kawan? Agak terputus tadi. Iya, boleh diulangi lagi Pak? Oh iya. Yang terakhir. Yang terakhir tadi. Kami masih banyak juga menerima keluhan dari teman-teman itu. Tadi nanti mohon dijelaskan lagi nggih Pak Fahri untuk tentang masalah penentuan koordinat tadi yang untuk untuk yang lokasi masjidnya dan untuk azimut kiblatnya juga. Jadi masih banyak teman-teman dari kami, terutama yang baru-baru ini, bahwa azimut kiblat itu masih pakai derajat, masih pakai detik, masih pakai menit itu. Nah, acara konversinya juga sudah pernah kita sampaikan, tapi ternyata mungkin karena belum terbiasa ya Pak, jadi mungkin sampaikan lagi nanti untuk yang masalah azimut kiblat serta penentuan lokasi koordinat untuk lokasi masjidnya. Seperti itu Pak Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nuruddin. Saya panggilnya Mas Udin aja ya, biar gampang nih. Karena di WA saya juga namanya Udin juga nih Mas Udin ya. Baik. Ini jangan-jangan ketua Udin sedunia ini ada di Jogja nih dari Mas Nuruddin. Udinnya keberapa nih Pak? Iya. Baik Mas Udin dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu, teman-teman semua yang kami hormati dan kami muliakan. Sebagai informasi, sebelum kita mulai, kita sudah masuk di dalam salah satu layanan terbaru di KUA atau standar layanan KUA yang terbaru.
Mungkin regulasinya sudah keluar yang terbaru, saya belum dapat informasi. Yang jelas seminggu atau sebulan yang lalu kita berkoordinasi dengan Direktorat KUA ya, kemudian dengan Ortala di Bimas Islam memperbarui standar layanan yang ada di KUA. Salah satu yang belum masuk adalah standar layanan terkait kemasjidan. Padahal sudah ada standar layanan terkait hisab ru'yat. Nah, ini sangat penting juga standar kemasjidan masuk sebagai salah satu standar layanan karena kita diamanahkan melalui PMA ya, terkait dengan tupoksi KUA, salah satunya adalah pembinaan masjid. Nah, melalui apa kemasjidan masuk di KUA, yaitu melalui pendataan kita berbasis SIMAS. Teman-teman semua, saya izin akan share materi. Kita akan menjawab ini sambil berjalan, ya, yang ditanyakan oleh kawan kita tadi, teman kita, Mas Udin ya. Saya izin share ini. Boleh juga nanti ditanyakan melalui kolom chat kalau Bapak Ibu belum sempat menanyakan, nanti kita akan bacakan semua. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, teman-teman semua, kita mulai saja. Ini nanti materi saya akan bagikan juga di kolom chat ya, nanti Bapak Ibu tinggal download saja. Pertama-tama ini, kalau memang teman-teman semua masih baru, mudah-mudahan tidak bosan nih yang sudah pernah melihat ini ya. Ini adalah mukadimah kita sebagai dasar awal dan maksud tujuan kenapa harus ada SIMAS. Nah, Bapak Ibu bisa baca di layar ya, kita belum punya single data Masjid Mushola sampai dengan hari ini. Masih ada yang mengklaim dari 3 pihak, salah satunya adalah dari BPS. BPS katanya datanya dari Kanwil, dari Kemenak, tapi kok beda dengan data kita di Bimas Islam. Kemudian ada dari Dewan Masjid Indonesia, Pak JK pernah sampaikan 2013, kata beliau ada 1 juta masjid mushola. Ternyata beliau revisi di 2018, boleh dicek di media-media mainstream kita, cek saja di 2018 Pak JK menyampaikan ada 800 ribuan sekian-sekian. Namun begitu ditanya Pak JK, berapa sih pastinya data masjid dan mushola? Beliau senyum-senyum dan menjawab, hanya Allah yang tahu. Nah, kita di Kementerian Agama, kalau Pak Dirjen atau Pak Menteri ditanyakan, tidak boleh kita sembarangan mengucapkan data. Nah, data yang kita punya adalah Bimas Islam dalam angka, hasil dari rekapan teman-teman seluruh Indonesia nih, seluruh provinsi, mulai dari kawan-kawan di KUA, Kemenak, sampai di Kanwil. Nah, sejak 2013 ya, kita sudah memulai pendataan berbasis SIMAS. Semua pendataan itu tidak dilakukan lagi manual, tetapi sudah dengan aplikasi. Teman-teman bisa memasukkan langsung data masjid dan musola di wilayahnya melalui SIMAS. Kemudian juga belum ada data status legalitas masjid, musola yang tadi sudah disampaikan, ternyata status tanahnya banyak milik kesultanan ya di Yogyakarta. Nah, nanti akan kami tambahkan, insya Allah akan kami tambahkan yang dilakukan oleh kawan-kawan ini sudah tepat digiring semua ke arah status tanah girik. Artinya nanti dicek ulang yang digirik berarti itu bisa jadi tanah milik kesultanan, tinggal nanti diedit saja. Kemudian belum ada data imam, khotib, dan SDM masjid secara nasional. Ini betul Pak. Bapak Ibu, baru seminggu yang lalu kami dihebohkan permintaan langsung dari Presiden melalui Menteri Agama, data takmir masjid yang by name by address yang sangat berdekatan dengan data masjid, kita diminta secara mendadak. Kami juga panik ya, karena kita baru memulai data imam, baru sampai dengan namanya saja, itu pun belum semua kawan-kawan mengisi nama takmir, nama imam, nama khotib. Nah, sedangkan Pak Presiden kemarin meminta sampai dengan alamat dan nomor telepon. Kita tidak punya datanya. 2 hari kita sampaikan kepada teman-teman Kanwil, mohon dibantu. Kenapa? Karena Pak Presiden ingin kemarin memvaksin takmir, imam, dan khotib ini didahulukan mendapat vaksin COVID-19 sebelum pelaksanaan Ramadan. Alhamdulillah sudah sebagian ada datanya di SIMAS ya. Saya sendiri yang mendownload melalui server langsung ya. Jadi di luar dari SIMAS, jadi saya mendownload langsung dari Big Data Bimas Islam. Alhamdulillah sudah dapat beberapa data yang di-input, salah satunya dari kawan-kawan di Yogyakarta. Kemudian pengolahan data bantuan masih manual. Nah, kita ingin sekali tahun ini kita mulai berbasis online. Tahun lalu atau beberapa waktu yang lalu kami sudah sering sampaikan juga ke teman-teman semua, kita sejatinya sudah siap online, yang belum siap adalah anggarannya. Kita semua dipusingkan dengan refocusing, ya Bapak Ibu bisa bayangkan 30 miliar rupiah murni bantuan pembangunan rehab masjid
30 miliar jumlahnya, direfocusing 34 miliar. Jadi hanya disisakan 1 miliar, itu pun sudah habis di awal tahun untuk merecover bantuan-bantuan yang tidak cair di tahun lalu, dan untuk sampaikan awal ini bahwa 200.000 bantuan masjid dan musola sudah habis. Nah, nanti kita akan mulai lagi di 2022. Insya Allah nanti kita bisa dengan full mekanisme online, bantuan online. Nah, intinya sebelum tahun 2013 kita belum punya data SIMAS atau belum kita mulai pendataan melalui SIMAS. Saya lanjut saja, nanti Bapak Ibu bisa baca. Apa perbedaannya? Bapak Ibu, teman-teman semua, pendataan berbasis SIMAS ini berbasis web. Otomatis begitu Bapak Ibu punya username, ID, password, mudah-mudahan semua sudah dapat nih. Mas Udin sudah memberikan semua username passwordnya untuk masing-masing KUA dan Kemenak. Ya, setelah di entry datanya, secara otomatis nanti langsung masuk nomor ID masjidnya atau nomor ID musolanya. Ya, nomor ID ini mengidentifikasikan tipologi, lokasi, dan nomor urut masjid dan musola, menghimpun data-data dokumen, termasuk salah satunya foto-foto bisa kita entry di dalam SIMAS. Yang menarik ada titik koordinat, kita bisa masukkan sebagai bagian dari opsi tampilan data Geographic Information System yang kita singkat dengan GIS. Nah, inilah regulasinya. Teman-teman semua harus paham regulasi ini. Ini ada instruksi dirjen, jadi sudah wajib sekali kita semua mendata masjid musola, tidak boleh pakai yang lain, wajib menggunakan SIMAS sejak 2014 melalui instruksi dirjen nomor 461. Ya, melakukan entry data masjid musola melalui aplikasi SIMAS. Kepala Kanwil membentuk tim pengelola data SIMAS. Mudah-mudahan di Jogja ini sudah dibentuk timnya oleh Kanwil. Syukur-syukur di SK-kan, karena sebaiknya di SK-kan, karena instruksi dirjen ini meminta untuk membentuk tim. Tim sebaiknya di SK-kan, walaupun mohon maaf tidak semua tim sekarang bisa dibayarkan. Nah, ini kendala kita semua nih. Tapi paling tidak dengan SK tim itu, kalau nanti ada kegiatan pembinaan, teman-teman semua bisa langsung dilibatkan karena sudah ditugaskan secara official, secara resmi. Tim ini bertugas melakukan entry dan validasi data masjid musola, ya. Kemudian melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Dirjen Bimas Islam, dalam hal ini Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah melalui Kanwil yang jelas. Jadi kita secara berjenjang, kami mohon, dan saya kira sudah dilakukan oleh teman-teman di Kanwil ini, membuat grup pertama. Paling tidak kita punya grup di Kanwil dengan teman-teman Kemenak, dan Kemenak bikin grup WA dengan teman-teman yang ada di KUA di bawahnya. Kalau nanti ada pertanyaan atau ada informasi, dengan sangat cepat kita bisa sampaikan melalui grup tersebut. Baik, kemudian ada petunjuk pelaksanaan penerapan sistem informasi dan pengelolaan data. Ini terkait dengan pelaksanaan pengumpulan data dan penyajian data. Nah, terkait dengan penyajian data, mungkin nanti teman-teman juga akan diminta di provinsi khususnya dari berbagai macam pihak yang akan minta data masjid dan musola. Kalau nanti ada yang meminta, nah ini khususnya Mas Udin tadi, kalau ada yang meminta data, yang pertama harus jelas siapa yang meminta. Kedua harus menggunakan surat resmi, ya, karena kita data milik negara. Kalau sudah masuk SIMAS artinya sudah data milik Kemenak, data Kemenak adalah data milik negara. Siapapun yang ingin meminta data wajib bersurat. Jadi secara tertulis, ya, secara administrasi, secara tertulis. Kemudian nanti kita lihat disposisinya apakah diberikan seluruhnya atau tidak. Nah, ini mohon nanti dilihat ditindaklanjuti. Saran saya jangan diberikan semua karena data kita adalah data-data mahal. Cukup kalau ada yang minta data masjid musola, cukup berikan tabelnya adalah nomor, kemudian nomor ID masjid, nama masjid, kabupaten kota, kecamatan, alamat, kemudian status masjidnya, misalnya masjid ini tipologinya apa, begitu, sampai paling maksimal adalah tahun berdirinya. Selebihnya jangan dikasih. Berapa jumlah SDM, siapa nama SDM-nya, kemudian alamat di SIMAS-nya, bahkan titik koordinatnya jangan dikasih. Karena ini penting sekali, kita masih dalam perbaikan data, ya, dan ini data sangat mahal. Kalau ada orang-orang tertentu yang menyalahgunakan, wah ini bisa menjadi data yang bisa diuangkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jadi mohon berhati-hati teman-teman kalau ada yang minta data, pastikan dia bersurat, kemudian pastikan sudah ada disposisi dari pimpinan, kita mengeluarkan data tidak salah. Ya, yang ketiga, yang diminta, yang kita bisa berikan adalah data nama masjid, nama musola, by name, by address, kemudian tipologinya, nomor ID-nya, sampai tahun berdirinya. Cukup itu saja. Sisanya
tolong di-keep, jangan kita berikan. Kita bisa berikan itu dalam file Excel, ya, kita download dulu, kemudian kita pisahkan tadi yang tidak penting untuk kita berikan ke mereka, tidak usah kita kasih. Teman-teman semua, kita lanjut. Ini tampilan SIMAS, mudah-mudahan semua sudah terbiasa dengan ini, simas.kemenak.go.id. Ya, saya tidak tahu di Jogja ini ada berapa lokasi yang tahun ini menjadi peserta revitalisasi KUA. Nah, ini kalau nggak salah di KUA Tewon ya. Nah, kami sebetulnya ingin sekali ke sana dan ada beberapa KUA lagi yang sudah ditunjuk di Yogyakarta. Ini menjadi standar layanan. Nanti kita akan berikan pendampingan khusus terkait dengan layanan kemasjidan berbasis SIMAS di KUA tersebut. Nah, kami akan berkoordinasi erat nanti dengan Mas Udin dan Pak Yusef sebagai pemangku wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Kita lanjut saja, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini petanya, ya. Bapak Ibu bisa cek juga di SIMAS, bisa bermain-main dengan peta tanpa harus dengan login. Nah, kemudian ada pertanyaan, sudahkah masjid mushola Anda terdaftar? Nah, kemudian kalau ada orang yang belum mendaftarkan atau masjid mushola kita belum terdaftar dan sudah dikonfirmasi bahwa belum terdaftar, mereka bisa datang ke KUA atau Kemenak, mana yang lebih dekat. Ya, cukup dengan membawa 3 dokumen. Pertama, dokumen surat pendirian pembentukan takmirnya atau SK takmir lah. Kemudian surat keterangan status tanahnya. Tadi kalau status tanahnya milik atau wakaf atau tadi milik kesultanan pasti ada surat keterangannya. Kemudian yang terakhir dokumentasi terkait foto-foto bangunannya dalam bentuk soft copy. Nah, dengan 3 dokumen ini masyarakat takmir bisa datang ke KUA atau Kemenak. Nah, teman-teman yang di KUA yang ada di Kemenak nanti bisa menggali informasi lebih lanjut. Kita bisa langsung data, masukkan datanya di dalam SIMAS. Bisa kita tanya nanti berapa takmirnya, siapa imam tetapnya, sejarah singkatnya, dan seterusnya bisa kita gali saat kita wawancara nanti dengan kawan-kawan yang ada atau takmir yang datang ke kantor kita. Nah, kita lanjut. Apa itu ID nasional masjid? Sedikit mengulang saja. ID nasional masjid adalah 15 digit nomor angka ya secara sistem ini memiliki arti yang cukup jelas seperti yang kita sampaikan di layar. 15 digit ini punya arti ya, digit 1 dan digit kedua ini terkait dengan jenis rumah ibadahnya, hanya ada 2, masjid atau musola. Jadi kalau depannya 01 pasti masjid, kalau depannya 02 pasti musola. Kemudian digit nomor 3 adalah tipologinya, mulai dari masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami, masjid di tempat publik, masjid bersejarah, dan seterusnya. Kemudian kode provinsi di digit keempat dan kelima, kode kabupaten kota, digit yang ke-6 dan ke-7, kode kecamatan, digit yang 8 dan 9, kemudian 6 digit terakhir ini terkait dengan nomor urut masjid musola di wilayah tersebut. Dari mana kita dapatkan? Kita dapatkan kode-kode wilayah ini dari Kemendagri ya dengan regulasi yang terbaru nomor 137 tahun 2017. Jadi setiap nanti ada pemekaran wilayah, kami mohon diinfokan juga oleh kawan-kawan boleh, tapi kami juga selalu mengupdate informasi dari Kemendagri, nanti kita akan kembangkan pemekaran wilayah. Nah, saya kira di Jogja sementara belum ada pemekaran wilayah ya. Nah, saya kira sudah cukup di Yogyakarta. Seperti yang di sebelah kanan, di tampilan di layar ada Masjid Al-Maksum. Ini masjid rayanya Sumatera Utara. Nah, depannya adalah 01 ya. 1 adalah artinya masjid raya, 02 adalah provinsinya, kode provinsinya dia di Sumatera Utara. 26 adalah kode kabupaten kotanya, Kota Medan, 15 adalah kecamatannya, kemudian 0001 adalah nomor urut masjid. Dia yang pertama kali didaftarkan di wilayah tersebut. Nah, kita lanjut. Ini standar profil kita yang ada di SIMAS ya. Ini sebaiknya seperti ini, minimal seperti ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada sudah ditampilkan di sini ada nomor ID, di sebelah kiri kita lihat tahun berdiri, kemudian ada alamatnya lengkap. Nah, mohon alamat lengkap paling tidak seperti ini ya, bisa ada nama jalan, ada RT RW-nya atau ada kelurahannya, jauh lebih baik. Kemudian kalau tahun, mohon juga tahunnya yang tepat. Saya kemarin masih menemukan di Yogyakarta ini masih ada tahun 0000. Jadi nggak jelas nih tahun berapa berdirinya. Kami khawatir ini nanti dibaca oleh masyarakat jadi kurang menarik atau kurang elok, seolah-olah data kita tidak tepat atau tidak berkualitas. Nah, kemudian di bawah alamat ada nomor kontak takmir masjid. Nah, ini penting juga bagi kita. Ya, kemudian ada alamat email.
dan kalau ada alamat websitenya masjid kalau sudah punya blog atau website tersendiri. Boleh juga kalau tidak punya website, dia punya alamat Instagram atau alamat Facebook masjidnya. Boleh dimasukkan ke dalam info ini. Ini menarik, kenapa? Karena ini menjadi sosial medianya bagi musola atau masjid tersebut. Jadi Kemenak, kita semua memfasilitasi masjid musola untuk menampilkan database yang bisa diakses oleh publik di seluruh dunia. Jadi ini menarik bagi masjid musola, silahkan nanti bisa dilengkapi nomor kontak, kemudian alamat email atau media sosial atau alamat websitenya bisa ditampilkan ke dalam SIMAS. Kemudian kita lihat juga di layar, ada juga jumlah takmir masjidnya, berapa jumlah takmir masjidnya. Nah ini yang sama-sama perlu kita isi, kalau ada takmir masjidnya berarti ada nama ketua, kalau ada imam atau ada khotib berarti kita bisa entry juga nanti nama imam dan khotibnya. Banyak yang bisa kita lakukan dengan database kita, sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi Kemenak dan bagi masjid itu tersendiri. Kita lanjut. Nah, ini profil kita ya, Masjid Raya Yogyakarta. Wah, saya kangen sekali nih ingin berada di Jogja bersama Bapak Ibu semua. Kebetulan saya masih punya darah Yogyakarta, jadi sangat dekat sekali Jogja. Saya dari Gunung Kidul, orang tua saya, jadi kami sering sekali ke Jogja. Dan alhamdulillah cukup banyak juga masjid musola yang sudah diinput di sana. Nah ini contohnya, ini masjid kita di Masjid Gede ya, sudah lengkap, ada nomor kontaknya, ada alamat websitenya, masjidgede.or.id, kemudian ada alamat emailnya. Paling tidak seperti ini sudah sangat menarik sekali. Kalau bisa nanti ada sejarah singkatnya, saya kira yang Masjid Raya ini sudah ada sejarah singkatnya. Kita ingin sekali juga ada sejarah singkat masjid-masjid yang lain, seperti Masjid Agung, atau masjid besar di wilayah kita, atau bahkan mungkin masjid bersejarah yang lain yang ada di sekitar Yogyakarta yang mungkin belum terekam. Nah, kalau saya tidak salah juga ada musola negara. Nah, ini musola yang musola kecil ya di dekat salah satu di dekat sungai yang ada di tengah-tengah Jogja. Saya lupa nama musolanya apa. Kalau nggak salah, dulu sejarahnya Pak Karno pernah menyatakan bahwa kalau ada masjid negara, inilah musola negara. Itu tepatnya saya kurang lupa detailnya, tapi paling tidak saya pernah membaca sejarah itu. Ada masjid Syuhada kalau saya tidak salah. Ya sekarang namanya Masjid Syuhada, dulu namanya Musola Syuhada, sekarang menjadi Masjid Syuhada, ada di Yogyakarta, di tengah-tengah kota Jogja. Baik teman-teman sekalian, inilah data kita, data Bimas Islam dalam angka. Ada di angka 741.991 ya, Jogja 11.386. Ini data 2017, data lama ya, dan kita tidak update lagi sengaja. Kita jadikan ini sebagai patokan kita untuk mendata di dalam SIMAS. Kita sekarang konsentrasi saja ke data SIMAS. Nah, ini adalah data SIMAS kita yang warna hijau, data tumbuh sejak 2013. Data SIMAS yang saya tampilkan ini per tanggal 31 Maret jam 8 pagi ya, ada sudah sampai angka 601.000. Mungkin hari ini sudah sampai 602.000 ya, kita tidak tahu, nanti kita cek. Nah, ini sudah cukup banyak. Terima kasih teman-teman semua berkontribusi dalam mengentry dan menginput data. Jogja sangat banyak sekali datanya. Nah, baik. Saya lanjut saja, kita masuk secara teknis. Saya ingin langsung menjawab dengan menampilkan SIMAS-nya secara langsung. Ya. Saya akan masuk ke dalam SIMAS. Oh baik, nanti akan saya share. Saya pasti akan share materi ini. Bahkan saya nanti akan share manual book bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin belum punya manual booknya. Bisa nanti dibaca-baca setelah sesi kita selesai. Saya akan share screen saya. Teman-teman semua bisa mengikuti. Saya share screen. Mudah-mudahan bisa ditampilkan ya. Sudah terlihat. Alhamdulillah. Teman-teman semua, ya, ini alamat kita simas.kemenak.go.id. Ya, jangan salah ya. Nah, di bagian pertama ini kita bisa lihat ada yang menarik. Di sini cek profil masjid musola. Kalau kita lihat ini ada tulisan cek profil masjid musola. Seluruh masyarakat dimanapun berada bisa cek sendiri nama masjidnya ya melalui pilih provinsi, pilih kabupaten kotanya, pilih kecamatan, tipologinya masjid atau musola, ya jenisnya, kemudian tipologinya masjid apa, kemudian nanti bisa ketik namanya, lalu kita cari masjidnya masjid apa. Nah kalau datanya sudah ada di SIMAS, insya Allah akan ketemu datanya. Atau kalau belum ketemu, biasanya salah penulisannya, kurang 1 digit,
maka mempengaruhi proses pencarian. Nah, kemudian yang menarik di bagian atas ini ada permohonan bantuan dana. Kalau kita klik memang masih kosong ya, karena kita close sengaja bantuan dana ini yang berbasis online. Kenapa? Karena tadi anggarannya belum tersedia di tahun 2021. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini ada cek status bantuan dana. Kalau nanti sudah diaktifkan permohonan bantuan dana, ya masjid mushola yang sudah di-entry, sudah bermohon, nanti ada nomor permohonan yang akan kita berikan melalui email atau melalui kolom informasi di atas nanti. Kemudian nomor itu sekitar 10 digit angka ya, bisa kita masukkan untuk cek status bantuan dananya. Sudah sampai di mana prosesnya. Jadi nanti sangat terbuka sekali. Nah, teman-teman semua, kita bisa lihat di bagian bawah ini ada data masjid, data musola yang sudah terupdate saat ini. Dalam waktu saat ini ya. Mungkin dalam waktu 1 atau 2 menit akan bisa berubah seiring dengan proses entry dan validasi data yang dilakukan teman-teman seluruh Indonesia. Di sebelah kanan ada data nama Masjid Nurul Yakin, ini masjid di urutan pertama, artinya masjid ini yang terakhir kali diedit atau terakhir kali di-entry oleh kawan-kawan. Nanti kalau teman-teman bisa mengedit lagi atau mengentry data baru, maka nanti akan muncul di bagian atas. Berikutnya juga ada data musola ya. Ada data masjid, ada data musola. Kita turun ke halaman berikutnya. Ini peta masjid dan musola. Kita menggunakan Google Map. Ya, Google Map kita sudah bukan yang gratisan. Jadi ini yang sudah berbayar. Jadi bisa sangat cepat untuk merespon perintah kita di dalam aplikasi ini. Bapak Ibu bisa cek seperti saya lakukan. Saya cek Masjid Agung se-Indonesia. Akan muncul seperti ini. Kita hanya fokus misalnya hanya di Jogja saja. Saya cek ya. Kita cek Masjid Jogja, Masjid Agung, kita tampilkan data. Alhamdulillah sudah tepat semua ya di peta Yogyakarta. Ini kalau kita klik ya. Misalnya ini Al-Ikhlas Alun-Alun Barat, Wonosari. Nah, ini. Ya, saya punya daerah Wonosari. Nah, ini Masjid Agungnya. Nah, ini sudah bagus, tinggal nanti ditampilkan sejarahnya, fotonya baru 1, nanti bisa ditampilkan lagi. Saya kira ini petanya juga sudah tepat. Ya, kita kembali lagi, kita cek lagi ya. Masih adakah masjid atau musola kita yang belum tepat posisinya berada di Yogyakarta atau di wilayah Jogja? Iya. Kita cek. Ya, kita cek misalnya tipologinya saya pilih masjid besar. Kemudian kita pilih provinsi Yogyakarta. Bapak Ibu teman-teman boleh melakukan ini juga. Silahkan dicek di daerahnya kita apakah sudah tepat semua. Nah, ini kita dapat satu contoh. Masjid besar mana ini yang nyasar ke Kalimantan Tengah? Ya, kita klik di sini datanya. Atau bahkan ada yang di laut ini. Saya curiga ini yang di sebelah bawah ini ada yang di laut. Oh iya betul, ada yang di laut ini. Ah iya, ini menarik nih ada yang di laut. Yang ini dulu deh. Kita klik ya. Masjid At-Taqwa Labasan Pakim Binangun. Nah, ini kita lihat profilnya. Nah, ini Kabupaten Sleman ya. Di Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini menarik nih. Ayo kita cek nanti. Masjid Taqwa, Kabupaten Sleman. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan semua, ayo kita login sekarang. Saya mengajak teman-teman semua untuk login. Bagaimana cara loginnya? Bapak Ibu tinggal diketik simas.kemenak.go.id, kemudian garing, ya garis miring, simas admin. Kemudian kita entry atau kita enter. Maka nanti akan muncul seperti ini ya. Masukkan ID Anda. Saya ingin minjam ID-nya Yogyakarta, Kanwil. Mudah-mudahan teman-teman sudah biasa ya entry di sini. Saya hanya akan mereview ulang saja yang kita lakukan. Nah, teman-teman semua kalau sudah masuk seperti ini, yang perlu kita lakukan di awal sebelum kita cek yang lain, kita klik sistem. Kita klik sistem dulu. Saya masuk sebagai Kanwil DIY ya. Saya masuk sebagai teman-teman di Kanwil. Bapak Ibu di Kemenak atau di KUA nanti juga bisa. Kita klik sistem dulu. Kemudian klik user management.
maka akan tampil semua username password yang ada di wilayah kita. Kebetulan saya pakai punya Kanwil, maka seluruh DIY username passwordnya bisa saya buka di sini. Bahkan teman Kanwil bisa mengedit kalau nanti ada teman-teman yang lupa dengan passwordnya atau salah mengetik password atau sudah diganti passwordnya dia lupa. Ini teman-teman Kanwil bisa mengedit ini. Nah, kalau di teman-teman di Kemenak, nanti akan terbuka user Kemenak beserta dengan user KUA-nya yang ada di Kemenak tersebut. Khusus untuk teman-teman KUA hanya bisa membuka untuk user KUA-nya saja. Nah, baik. Sampai di sini mudah-mudahan bisa diikuti. Kita edit ya. Saya mengajak teman-teman semua kita edit. Nah, di sebelah kanan ada kolom kontrol. Ada lambang pensil, ada lambang kunci. Nah, abaikan yang lambang kunci. Kita pakai yang lambang pensil untuk mengedit. Saya mengedit Yogyakarta Provinsi atau yang saya pegang sekarang user Kanwil. Saya klik kolom kontrol. Kemudian klik lambang pensil. Silahkan teman-teman diikuti dulu ya. Kemudian, nah setelah dilihat, inilah user management form. User ID tidak bisa diganti, password masih bisa diganti, namun saya sarankan gunakanlah password yang sudah kita berikan dulu. Agar mudah nanti bagi kawan-kawan Kanwil membantu teman-teman kalau lupa username password selama masih menggunakan password lama, maka masih lebih cepat kita bisa temukan. Baik teman-teman semua, ini bisa dicek di layar kita di sebelah kanan. Ada tulisan alamat. Di sini alamat Kanwil kita ya, alamat kantor. Yang ada di KUA atau yang ada di Kemenak, sesuaikan. Kemudian nama kepala, nama NIP kepala. Nah, kalau ini nama kepala kita, kepala Kanwil. Teman-teman yang ada di Kemenak, masukkan dulu nama kepala Kemenak kita. Begitu juga yang ada di KUA, dengan user KUA, masukkan nama kepala KUA beserta dengan NIP-nya. Ini dulu di awal. Kalau ini sudah clear, ya kita simpan atau kita klik submit. Nah, kita masukkan, kita klik submit. Oke, setelah kita oke, ya artinya sudah kita masukkan tadi data kepala kantor kita baik di KUA atau Kemenak atau di Kanwil. Karena ini di Kanwil maka saya gunakan user Kanwil. Baik, apa yang mesti dilakukan di awal? Kita klik masjid atau musola yang ada di sebelah kiri. Saat kita klik, maka akan muncul menu form data masjid, form data musola. Abaikan dulu yang di bawahnya ya. Di bawahnya ada data masjid, ada musola. Kita klik form data masjid. Ya, misal kita ingin mendata masjid yang baru. Maka akan muncul form seperti ini. Perhatikan di layar Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, pada saat kita masukkan form data ini, perhatikan di sebelah kanan, di bagian lokasi, di sini sudah otomatis provinsinya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan perhatikan petanya sudah peta Yogyakarta. Jadi kita sudah diarahkan menuju peta Yogyakarta. Kalau Bapak Ibu user di kabupaten kota, contoh misalnya di Sleman, ya sudah kita bisa pastikan petanya juga nanti menyesuaikan hanya yang ada di Sleman yang terbuka seperti ini. Jadi peta ini sudah sangat menyesuaikan dengan posisi kita di tempat tugas kita masing-masing. Kalau kita klik kecamatan, misalnya saya ingin kecamatan Godean, maka sudah masuk langsung ke kecamatan Godean. Peta Google Map-nya sudah menyesuaikan. Ini membantu dan sangat mudah nanti bagi Bapak Ibu menemukan lokasi masjidnya. Ya, kita klik satelit ya untuk berubah tampilan peta ya seperti ini. Kemudian bisa kita klik tanda plus ya untuk menzoom atau unzoom yang di bawahnya dengan tanda minus. Nah, Bapak Ibu saya kira yang tahu wilayah ini Bapak Ibu yang ada di Godean nih. Karena saya sedang buka kecamatan Godean, pasti teman-teman KUA yang lebih paham daerahnya masing-masing. Ya, mungkin teman-teman Kanwil juga belum tentu paham, apalagi kami di pusat. Yang pasti, sohibul wilayah, penguasa wilayah, pasti paham di mana masjidnya. Nama jalan ini adanya di mana, ya, lokasinya ini ada di mana. Ini sangat mempermudah. Contoh di layar, ini ada data musola ya. Bisa dilihat ya, ada tulisan musola Al-Hijrah. Ini contohnya saja. Ya, ini biasanya kalau kita zoom ya, bangunan masjid atau bangunan musola biasanya sudah punya ciri-ciri tertentu, seperti kelihatan ada kubahnya. Apa yang kita lakukan? Kita bisa klik 2 kali di alamat peta, ya, maka keluar pin berwarna merah. Kita keluar klik berwarna merah, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat ada tulisan latitude dan longitude di bagian bawah layar.
Di bagian bawah layar ada tulisan latitude dan longitude. Setiap kita geser pinnya, maka latitude dan longitude pun akan bergeser sesuai dengan lokasinya. Nah, inilah latitude dan longitude. Bapak, Ibu, teman-teman semua, bagaimana kalau yang sudah tahu latitude dan longitude-nya? Nah, sangat mudah sekali. Teman-teman bisa langsung memasukkan latitude dan longitude tanpa perlu menggeser peta. Jadi secara otomatis nanti pinnya sudah bergeser ke arah latitude dan longitude yang Bapak Ibu semua lakukan di bagian bawah peta. Iya. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Baik, teman-teman, mohon maaf tadi ada instruksi sedikit. Nah, ini yang kita lakukan, ya. Bagaimana caranya, teman-teman? Kadang-kadang nih sudah punya nih data latitude dan longitude, khususnya kawan-kawan yang sudah biasa punya tugas hisab dan ru'yat, verifikasi arah kiblat. Nah, biasanya sudah punya latitude dan longitude masjid, maka tidak perlu lagi menggeser-geser ini, cukup langsung memasukkan latitude dan longitude-nya. Nah, bagaimana caranya mendapat latitude dan longitude? Ada cara lain yang lebih mudah. Caranya adalah dengan mendownload satu aplikasi. Ya, saya coba share satu aplikasi. Ya, saya share lagi materi saya. Ya, Bapak Ibu teman-teman semua bisa download di Google Play, ya, masuk ke Android kita, masuk ke smartphone kita. Saya kira teman-teman semua handphonenya sama. Kita gunakan smartphone Android. Masuk ke Google Play, kemudian cari namanya My GPS Coordinate. Setelah dapat di Google Play, Bapak Ibu bisa download ini secara gratis, ya. Aplikasi ini bisa kita buka pada saat kita ada di lokasi masjid atau di sekitar masjid. Kita tinggal klik open, pastikan GPS kita aktif yang pasti, kemudian pastikan juga ada paket data. Ini penting nih. Kalau nggak ada paket data nggak bisa nih Bapak Ibu. Pastikan ada paket data, kemudian kita klik open, maka langsung terbuka layar seperti yang di sebelah kanan. Ya, layar handphone kita langsung seperti yang ada di sebelah kanan layar ini. Ada angka-angka latitude dan longitude. Nah, ini akan bergerak angkanya sekitar 30 detik ya. Kita tunggu 30 detik, nanti akan bergerak angkanya. Sinyal akurasinya mulai dari 100 meter, nanti akan turun jadi 50, jadi 10, kemudian turun lagi bisa sampai 4 meter. Seperti yang di layar ini, sinyal akurasi tulisannya adalah 4M, artinya 4 meter. Sangat akurat. Nah, kalau sudah sampai sinyal akurasi yang paling kecil, itulah yang kita ambil. Kalau sudah dapat, kita bisa screen capture atau kita screenshot, maka itulah latitude dan longitude wilayah kita atau latitude dan longitude bangunan masjid mushola yang ada yang sedang kita kunjungi saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ini secara gratis, ya, tanpa perlu harus kita beli GPS yang mahal. Kita bisa gunakan perangkat Android kita dimanapun berada, kita bisa gunakan ini. Nah, ini cara yang berikutnya. Kalau teman-teman hisab ru'yat nih, biasanya sudah paham nih. Ini ada satu titik koordinat. Biasanya kalau di hisab ru'yat, atau Bapak Ibu pernah melihat data derajat seperti ini, ada data latitude dan longitude. Latitude-nya ini 110 derajat, 38 menit, 2,7 detik ya, bujur timur. Kemudian nanti lintang selatannya minus 7 derajat, 31 detik, 54 jadi 31 menit 54 detik. Biasanya dalam bentuk seperti ini nih, dalam bentuk dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk derajat, kita harus rubah dulu dengan rumus ya, kita rubah menjadi hitungan desimal. Rumusnya juga gampang. Sebagai contoh di atas, saya lupa ini titik koordinat di mana ya, tapi paling tidak ini sebagai contoh 110 ya, 110 derajat ini kita turunkan 110. Kemudian 38 menit nanti bisa kita bagi 60. Artinya 38 menit kita bagi 60 dalam 1 menit, 1 jam ada 60 detik, dalam 1 jam ada 60 menit, mohon maaf. Kemudian nanti 2,7 detik, ini kita bagi dengan 3.600. 1 jam ada 3.600 detik. Nah, dengan rumus seperti ini, jangan lupa ada tanda kurung ya, kemudian ada tanda tambah, nanti setelah dijumlahkan hasilnya adalah 110.634083. Inilah bentuk desimalnya. Begitu juga di bagian bawah. Kalau kita lintang selatan kita ini berada di bawah garis khatulistiwa, pasti minus. Seperti ini, minus 7 derajat, 31 menit, 54 detik. Nah, abaikan tanda minusnya. Kalau kita hitung ya, abaikan dulu tanda minusnya, turunkan angka 7, kemudian 31 menit kita bagi 60 menit,
54 detik kita bagi 3.600 detik. Kemudian kita jumlahkan, setelah dapat hasilnya baru tanda minusnya ditambahkan. Nah, angka ini bisa kita langsung masukkan ke SIMAS. Ya, saya langsung kita masuk ya ke SIMAS, latitude dan longitude-nya kita bisa langsung tampilkan di SIMAS. Mohon maaf saya lupa share screen. Ya. Nah, kita bisa langsung masukkan di SIMAS seperti ini. Nah, ini kan minus 7,76 latitude-nya, longitude-nya 110 tadi. Nah, bisa dilihat ya, bisa diperhatikan. Nah, yang ingin kita arahkan, Bapak Ibu, teman-teman semua, pastikan titik pin merah ini ada di tengah-tengah kubahnya seperti ini. Baik, saya kira ini nanti sudah bisa dicek semua ya oleh teman-teman. Kita ingin menjawab tadi, bagaimana cara mengedit data yang sudah masuk. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita balik lagi ke form masjid musola yang ada di sebelah kiri. Sekarang kita tidak masuk ke form, tapi kita klik data masjid atau data musola. Ada di sebelah kiri, kita klik data masjid atau data musola. Ya. Nah, data masjid atau data musola inilah yang sudah masuk ke dalam SIMAS. Ya. Jadi inilah semua data masjid musola yang ada di Provinsi Yogyakarta. Kalau Bapak Ibu dengan user Kemenak, maka akan terbuka ya, hanya ada di wilayah Kemenaknya saja. Begitu juga teman-teman yang ada di KUA hanya fokus membuka data yang ada di KUA-nya saja. Lalu bagaimana caranya untuk mencari nama masjid musola sudah terdaftar atau belum? Gampang sekali Bapak Ibu. Teman-teman semua ya bisa lihat di bawah tulisan provinsi ini ada kolom search atau dengan lambang kaca pembesar. Kita bisa tulis nama masjid atau musola di sini. Karena ini nama masjid ya, kita bisa ketik misalnya saya masukkan nama masjid At-Taubah misalnya atau Al-Ikhlas. Saya tinggal ketik strip kemudian ikhlas. Maka secara sistem ya SIMAS akan mencari seluruh masjid di wilayah Jogja yang namanya Al-Ikhlas. Nah, ini terbuka semua Al-Ikhlas semua. Ada 32 halaman Masjid Al-Ikhlas. Nah, ini 32 halaman Masjid Al-Ikhlas di seluruh Yogyakarta. Berarti ada 315 masjid ya se-Yogyakarta yang namanya Al-Ikhlas. Nah, nanti Bapak Ibu ingin fokus lagi Al-Ikhlas yang mana? Tinggal dicari saja Al-Ikhlas yang ada di katakanlah di Bantul. Maka akan terbuka nanti ya. Kita cari lagi Al-Ikhlas. Ya. Ini Al-Ikhlas yang ada di Bantul, maka hanya terbuka ada berapa data ini? Hanya ada 52 data. Kita ingin fokus lagi, ternyata yang datang ini dari Kecamatan Kretek misalnya. Anda nggak Al-Ikhlas di Kretek? Kita cari setelah kita masukkan kabupaten kota dan kecamatannya, kita klik lagi nama masjidnya Al-Ikhlas. Oh, ternyata nggak ada di Kretek. Nah, kita cari di Pandak mungkin. Ya. Nah, ternyata ada satu di Pandak. Nah, kebetulan masjid yang datang ke kita yang menanyakan dia sudah terdaftar atau belum di SIMAS, kita cari yang pertama, kita cari sesuai dengan nama, sesuai kabupaten kotanya, sesuai dengan kecamatan. Kalau kita cari seperti ini ternyata sudah ada datanya, maka kita pastikan dulu, benar nggak ini alamatnya, sesuai nggak dengan data yang kita punya. Ya, kita bisa tanya ke masjid yang datang, benar nggak alamatnya di Jalan Bajang Wijerejo Pandak. Kalau memang ini masjidnya, maka kita tinggal edit saja. Caranya, perhatikan sebelah kanan, ada kolom kontrol, ada tanda silang, ada tanda pensil. Nah, tanda silang ini hanya ada di Kanwil dan ada di Kemenak. Khusus teman-teman di KUA tidak ada tanda silang. Jadi nanti kalau teman-teman KUA ingin memperbaiki atau ingin mendelete data, maka perlu berkoordinasi dengan teman-teman di atasnya, di Kemenak. Ya, jadi kalau nanti ada yang terentry 2 kali data yang sama dan harus di-delete salah satu, sampaikan ini ke Kemenak. Teman-teman operator yang di Kemenak nanti yang akan mendelete. Nah, kita lanjut lagi. Kalau seperti ini, ternyata ini masjidnya, kita bisa langsung mengedit dengan cara klik lambang pensil. Maka nanti kita akan masuk ke profilnya, kita bisa langsung tambahkan statusnya apa, berapa jumlah takmirnya, dan seterusnya. Nah, inilah cara kita mencari nama masjid musola yang sudah terdaftar atau belum pada saat kita sudah entry di dalam SIMAS, pada saat kita sudah login sebagai admin di dalam SIMAS. Baik, kita kosongkan lagi ya. Inilah data seluruh provinsi di Yogyakarta.
ya. Nah, saya ingin kita mengedit. Ada satu masjid tadi yang perlu kita edit, yaitu masjid ini ya, Masjid At-Taqwa tadi ya, yang nyasar sampai di laut ya. Cara yang saya lakukan, pertama-tama saya pasti akan mengcopy nomor ID-nya. Nah, kemudian saya balik lagi ke dalam login tadi, Bapak Ibu juga bisa lakukan ini. Tadi kalau kita searching dengan nama, kita juga bisa searching dengan nomor ID. Kita tinggal paste di sini. Ya, kita tinggal paste di sini. Ya, seperti yang saya lakukan ini. Baik. Saya bisa paste di sini. Nah, akan dapat satu ID ya, namanya Masjid At-Taqwa Jogja, Kabupaten Sleman, Pakem, masjid besar statusnya. Nah, ini yang kita edit nanti alamatnya. Baik, kita edit sekarang. Kita klik kontrol ya, lambang pensil. Ini kita edit. Saya izin teman-teman dari Kabupaten Sleman ya. Saya klik. Ini masjid besar berarti masjid kecamatan. Nah, yang pertama kali kita lakukan saat kita mengedit, Bapak Ibu pastikan nama masjid ini kita ubah dalam huruf kapital. Caranya Bapak Ibu bisa klik ya di bagian belakang nama, kemudian kita klik di keyboard kita kolom spasi, maka nanti akan berubah menjadi huruf kapital semua seperti ini. Nah, pastikan At-Taqwa seperti ini ya tulisannya, at strip taqwa. Jadi kalau ada al, at, an, ar, semua sudah kita standarkan menggunakan strip setelahnya. Baik, setelah seperti ini kita pastikan dulu di bagian sebelah kanan ya. Ini sudah ada di Sleman, di daerah Kecamatan Pakem ya. Daerahnya Labasan Pakem Binangun. Di sebelah mana ini? Oh, saat saya mengedit ini ternyata ada informasi seperti ini. Perhatikan, ini menarik. Ternyata SIMAS memberikan informasi data masjid sudah terdaftar. Masjid At-Taqwa di Kecamatan Pakem ya. Betul Bapak Ibu. Kalau kita mengedit, kalau Bapak Ibu ketemu dengan apa namanya peringatan seperti ini, maka ini artinya benar. Datanya memang sudah ada. Karena kita kan mengedit data yang sudah ada. Kecuali Bapak Ibu mengentry data baru, tiba-tiba muncul informasi ini. Kalau kita mengentry data baru di form data masjid, tahu-tahu muncul seperti ini, maka perhatikan dulu. Kita cek dulu alamatnya. Kalau memang betul alamatnya ini, maka kita klik cancel. Artinya kita tidak menginput dua kali. Tapi kalau ternyata di dalam satu kecamatan yang sama ada nama masjid yang sama dan kebetulan nama jalan atau memang daerahnya sedikit berbeda, maka boleh kita lanjutkan. Kita klik lanjut. Nah, itu khusus untuk mengentry data baru. Saat kita mengedit data seperti ini, jika ini muncul, ini artinya bagus sekali. Memang data ini sejatinya sudah ada di SIMAS. Kita tinggal edit. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggal klik ya lanjut input. Nah, kita memperbaiki data. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang saya lakukan pertama, saya biasanya copy dulu ini alamat lengkapnya. Saya copy. Kemudian saya buka satu jendela baru. Ya, saya buka Google Map karena saya nggak tahu daerahnya nih. Saya klik Google Map. Ya, ini yang biasa saya lakukan. Kemudian saya langsung telusuri Google Map ya dengan memasukkan alamatnya tadi. Labasan, Pakinambung, Kabupaten Sleman, kemudian saya klik enter. Maka saya langsung dihantarkan menuju Jalan Labasan, Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan ini daerahnya. Kita tinggal klik satelit, ya, maka akan berubah dalam bentuk satelit seperti ini. Nah, ini kita tinggal cari nih. Tadi nama masjidnya adalah Masjid At-Taqwa. Nah, kalau masjid besar biasanya nggak jauh-jauh dari kecamatan. Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Biasanya kalau masjid-masjid yang sudah cukup populer atau bangunan yang cukup populer biasanya sudah ada namanya. Ini bisa kita cari ya secara manual seperti ini. Ya, Masjid At-Taqwa. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa juga cari. Saya tidak tahu posisinya ada di mana ini. Karena hanya ada nama tidak lengkap dengan nama jalannya ya. Kalau dicari di jalan apa tadi? Jalan Labasan ya. Sepertinya ya kita ya oke, saya zoom lagi.
Saya zoom lagi, mungkin belum terkena. Ini Masjid Al-Ikhlas Paraksari. Ini bukan. Bukan, ternyata Masjid At-Taqwa ya. Kita cari lagi. Masjid At-Taqwa. Mohon nanti teman-teman ya, kalau memang melakukan seperti ini, saya kira lebih paham daerahnya masing-masing nih. Pasti lebih paham daerahnya masing-masing. Kenapa sih Mas ada di kecamatan, teman-teman kecamatan yang entry? Karena teman-teman kecamatan yang lebih paham di mana sih lokasi aslinya masjid dan musola. Ini kan di wilayah Bapak Ibu yang ada di kecamatan. Nah, saya hanya menebak-nebak saja nih. Kita sambil cari-cari saja. Nah, ini ya. Kita belum dapat ini masjidnya. Taruhlah saya ingin ambil satu contoh. Ini mungkin masjidnya. Ya, mudah-mudahan ini masjidnya. Masjid At-Taqwa. Ya, At-Taqwa ya. Mungkin ini nama masjidnya. Kalau memang betul kita klik. Ya. Apakah betul ini masjidnya Labasan Pakembinangun ya? Mudah-mudahan ini masjidnya. Kalau memang betul, perhatikan yang saya lakukan Bapak Ibu. Kita sudah klik tadi di nama masjid. Atau kita klik di bagian alamat yang ada di bagian atas ini. Ya, kita copy alamat yang ada di bagian atas. https google.co.id map place Masjid At-Taqwa. Ini bisa langsung kita Ctrl Alt, kemudian kita copy. Nah, kemudian kita masuk lagi ke form masjid, ya. Perhatikan di bagian peta, ya, di antara alamat lengkap dan peta ini ada copy link dari Google Map. Bapak Ibu bisa lakukan copy link di sini. Kita langsung paste di sini. Setelah kita paste, kita tap. Maka kita langsung berubah alamatnya, sudah langsung ke alamat di peta ya. Kita bisa cross check dengan cara apa? Kita klik satelit, kita zoom petanya, kita pastikan sudah ada di masjid ya, tinggal bergeser sedikit. Perhatikan alamat lengkapnya sudah terisi. Kita tinggal geser sedikit, maka alamat lengkapnya juga bisa nanti menyesuaikan ya. Kalau alamat ini sudah benar, maka nanti kita tinggal edit sedikit. Tapi kalau salah, Bapak Ibu bisa edit semuanya. Nah, pastikan PIN-nya ada di tengah-tengah kubah masjid. Kemudian baru kita edit alamatnya. Nah, karena ini sudah ada kecamatan di bagian atas secara sistem, maka tulisan kecamatan atau alamat kecamatan sampai dengan bagian bawahnya ini kita delete. Ya, cukup sampai di sini saja. Jalan Raya Turi nomor 16 area sawah Pakembinangun ya. Nah, ini bagus sekali kalau sudah seperti ini. Ini artinya petanya sudah tepat. Titik koordinatnya, latitude dan longitude-nya sudah tepat. Baik, kita lanjut ke sebelah kiri. Nomor handphone atau nomor telepon ini sebaiknya diisi ya, nomor sekretariat. Kemudian alamat email kalau ada, website kalau punya, badan hukum kalau yang sudah berbadan hukum. Tahun berdirinya sudah bagus sekali. Sudah ada 1928. Kita turun ke bagian bawah. Luas tanah sudah dalam bentuk meter persegi. Ini bagus sekali, terima kasih. Teman-teman ini bisa dijadikan contoh. Nah, kalau yang ada yang masih perkalian, mohon nanti diperbaiki ya. Masih saya temukan ada yang 10 kali 10, 120 kali 10, dan seterusnya. Nah, kemudian status tanah, ini hak milik. Nanti boleh di cross check apakah hak milik. Kalau ini wakaf, maka kita klik wakaf, akan terbuka nomor AIW atau nomor sertifikat wakaf. Ini Bapak Ibu bisa entry semua. Tapi kalau memang ini girik, kita klik girik, ya. Nanti kita akan buat satu lagi ya. Terima kasih tadi Mas Udin, infonya kami jadikan catatan. Kemudian kita kembalikan ini ke SHM seperti semula. Kita lanjut, daya tampung jangan lupa diisi, 200 jamaah, ini sudah tepat sekali, terima kasih. Nah, kita turun dulu ke bagian bawah, ada perpustakaan masjid. Luas perpustakaannya berapa, jumlah pengurusnya berapa. Nah, ini kalau punya perpustakaan dengan bangunan tersendiri atau dengan ruangan tersendiri ya. Biasanya perpustakaan masjid kan hanya ada di pojok-pojok, tetapi ini khusus untuk mendata perpustakaan yang memang sudah punya ruangan khusus atau ruangan tersendiri. Saya lanjut ke sebelah kanan, kita lanjut kalibrasi arah kiblat. Nah, ini yang menarik. Sementara ini kita hanya meminta kalibrasi arah kiblat dalam bentuk desimal. Ya, biasanya ini diisi oleh teman-teman yang sudah pernah verifikasi arah kiblat di masjid tersebut. Ya, jadi bisa diinputkan azimut arah kiblatnya untuk sementara ini.
Nanti kami akan kembangkan ini sudah bisa mengeprint sertifikat arah kiblat. Jadi kita sudah siapkan saat nanti teman-teman habis verifikasi arah kiblat, sudah masukkan azimut, nanti diminta tanggal kalibrasinya tanggal berapa, kemudian nanti ada kolom lagi kami tambahkan nanti kolom nama petugas verifikator arah kiblat. Nanti bisa masukkan beberapa orang yang bertugas, kemudian nanti bisa download sertifikat arah kiblat. Ya, untuk sementara abaikan ini boleh, tidak ada masalah. Sementara ini kosongkan dulu boleh. Ini baru opsional saja sifatnya. Kemudian kita turun. Nah, ini bagian salah satu yang penting, SDM masjid. Jumlah pengurus sudah ada 15 orang. Siapa nama ketua takmirnya? Ini mohon nanti ditulis. Kemudian jumlah imamnya ada berapa? Ini imam tetap Bapak Ibu. Begitu juga dengan khotibnya, khotib tetap. Kalau kita masukkan nama imam, masukkan di bagian bawahnya. Jumlah imam 3, maka kolom nama imam ada 3, bisa kita isi namanya. Begitu juga dengan khotib, begitu juga dengan muazin, ya. Saya kira muazinnya pasti ada nih. Paling tidak 2 nih. Kalau saya klik angka 2, maka akan terbuka kolom 2 orang nama muazin. Kemudian remaja masjid, kalau memang sudah ada remaja masjid, katakanlah 20, maka nanti akan terbuka ketua remajanya siapa. Ya, jadi meminta nama ketua remaja masjid. Saya kembalikan lagi menjadi 0 dulu sementara. Ya, ini penting sekali diisi. Terkadang kita sangat membutuhkan data-data imam ya dalam proses atau dalam waktu yang sangat cepat seperti kemarin terkait dengan vaksin misalnya. Dan untuk ke depan data-data imam khotib ini juga sangat penting bagi kita khususnya di Kanwil ya. Kalau ingin melakukan pembinaan terkait imam khotib maka Kanwil sudah punya datanya. Sudah ada database-nya, sudah bisa kita libatkan di dalam kegiatan. Bahkan data yang dimasukkan oleh kawan-kawan ini menjadi pertimbangan bagi pimpinan menurunkan anggaran pembinaan di Kanwil masing-masing. Jadi kalau Kanwil DIY tidak mengisi ini, maka nanti akan berbeda dengan Kanwil lain yang sudah datanya lengkap. Nah, ini penting sekali. Ini data mempengaruhi besaran anggaran. Ini sebagai landasan kebijakan pimpinan mengambil kebijakan anggaran. Ya, mudah-mudahan ini nanti diisi ya oleh kawan-kawan semua. Saya klik selanjutnya. Nah, perhatikan ini checklist data fasilitas umum. Teman-teman bisa menceklis ini, ya sebelah kiri ini sudah fasilitas umum biasa. Yang saya ingin garis bawahi adalah yang sebelah kanan, fasilitas ramah anak dan fasilitas disabilitas. Bapak Ibu teman-teman kita belum punya fasilitas ramah anak atau belum punya database terkait dengan mana masjid yang ramah anak, mana masjid yang ramah disabilitas, khususnya di Yogyakarta. Mohon teman-teman ya pastikan cek dulu kalau memang ada salah satu dari ini di masjid kita, maka tolong di checklist. Maka itu menjadi salah satu database masjid ramah anak atau masjid ramah disabilitas di wilayah kita. Ini mohon diisi. Kita belum punya database ini di Yogyakarta. Kemudian dengan kegiatan seperti biasa di checklist. Kita klik selanjutnya, Bapak Ibu bisa masukkan foto, ya. Foto maksimal satu foto 1 megabyte, ya. Saya sarankan 1 megabyte. Bisa masukkan beberapa foto. Saya sarankan foto bagian depan, foto bagian kanan, foto bagian kiri, atau foto bagian dalam ruang utama sholat, dan foto bagian fasilitas-fasilitas masjid yang bisa diakses oleh jamaah. Ini penting untuk menginfokan bahwa inilah masjid kita. Ya, kita ingin menunjukkan keindahan masjid kita. Kita ingin menunjukkan bentuk bangunan masjid yang ada di wilayah kita. Kemudian di sebelah kanan ada file masjid, ini bisa di-download atau bisa di-upload ya datanya dalam bentuk PDF. Silahkan di-upload, misalnya ingin mengupload SK masjid atau SK kepengurusan, atau mungkin mau mengupload informasi terkait zakat infak sodako selama 1 tahun, silahkan. Atau mungkin ada sejarah singkat yang sudah ditulis dalam bentuk PDF, monggo bisa disampaikan. Ya. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Nah, ini ada kolom sejarah. Teman-teman semua bisa isi kolom sejarah ini, bisa diketik manual ya sebagaimana biasa, atau kalau sudah ada sejarahnya di Microsoft Word, kita sudah pernah nulis sejarahnya, kita tinggal copy paste di sini bisa. Sejarah singkat ini sangat penting, bisa menjadi bahan bacaan bagi masyarakat secara umum. Bagi masjid-masjid bersejarah, mohon sejarahnya juga bisa ditulis secara singkat dan jelas sehingga bisa menjadi informasi yang menarik bagi masyarakat. Kemudian ada kolom deskripsi, ini juga ditulis, diketik ya. Nah, kolom deskripsi ini nanti tidak akan kita tampilkan di bagian profil masjid, tapi di bagian kita hidden dari profil masjidnya. Nah, apa fungsinya deskripsi ini, Bapak Ibu? Teman-teman bisa menulis misalnya informasi terkait kondisi masjid,
Misalnya pernah terpapar radikalisme, atau masjid ini dikuasai oleh aliran tertentu, atau pernah terjadi kisah-kisah tertentu yang memang terkait dengan masjidnya. Tadi misalnya fahamnya pernah radikal, atau pernah terjadi pembakaran masjid misalnya, atau pernah terjadi kasus apa yang kira-kira tidak bisa ditulis di kolom sejarah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa tulis di kolom deskripsi. Ini penting dan menarik bagi kita semua. Ini yang bisa mengakses hanya kita di Kementerian Agama, baik pusat, baik Kanwil, sampai dengan di KUA. Tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tapi ini sangat penting sebagai bahan pimpinan mengambil kebijakan. Kami mohon bisa ditulis. Kemudian kondisi. Nah, ini menarik. Kondisi masjid kita kategorikan menjadi 4. Baik, kurang baik, rusak ringan, rusak berat. Nah, kalau ini sudah baik, kita klik baik. Tapi kalau ada yang rusak-rusak sedikit, kita bisa kategorikan kurang baik. Kalau ada yang rusak dan sedang direhab atau perlu renovasi, kita kategorikan sebagai rusak ringan. Kalau masjidnya terkena bencana dan dirobohkan seluruhnya, kita bisa kategorikan sebagai rusak berat. Baik. Kemudian paham keagamaan. Nah, ini menarik. Dan ini wajib diisi oleh kawan-kawan saat mengentry atau mengedit data. Paham keagamaan, sementara ini kita masukkan sebagai 4 ya. Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Ghafatar, lainnya. Ya, saya kira semua kita adalah Sunni, kita klik Sunni ya. Secara umum Indonesia adalah Sunni. Pilih sub paham keagamaannya, Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi, Salafi atau yang lain. Saya kira kita Aswaja ya. Di Jogja saya kira Aswaja. Nah, afiliasi organisasi. Nah, ini opsional sifatnya. Boleh dipilih, boleh tidak. Kalau kita mau pilih, kita bisa buka ini. Ada pilihan organisasi Islam yang besar-besar nih. Ada NU, ada Muhammadiyah. Nah, ada Muhammadiyah juga. Mungkin nanti akan banyak sekali nih masjid-masjid di Jogja nih yang lebih condong ke Muhammadiyah ya. Nah, ada juga yang lain. Ada Wasliyah, ada Al-Ittihadiyah, ada Al-Irsad, dan seterusnya. Bahkan ada LDII, ada HTI, ada FPI. Nah, artinya apa? Semua masjid musola bisa kita data. Jangan hanya mendata masjid yang hanya kategori masjid hijau saja. Tapi bagaimana kategori masjid merah, yang LDII misalnya, atau yang HTI, atau yang lainnya. Itu tetap bisa kita data. Ya. Data sifatnya sebanyak mungkin informasi bisa kita jaring. Nah, nanti data ini sangat penting, kita bisa melihat berapa banyak sih masjid LDII yang ada di Jogja misalnya. Atau adakah masjid yang pahamnya atau afiliasi organisasinya adalah HTI di Yogyakarta? Bisa jadi nanti ada. Nah, ini menarik. Nah, teman-teman bisa masukkan sebagai afiliasi organisasi. Nah, kemudian jangan lupa terakhir kita simpan. Ya, baik. Sebentar lagi saya akan buka sesi pertanyaan. Ya, setelah ini kita simpan dulu ya. Setelah kita simpan, ya, maka data at-taqwa ada di urutan paling pertama. Setelah kita edit, pasti masjid atau musola itu akan berada di urutan pertama. Maksudnya adalah agar kita mudah untuk edit kembali. Menemukan, mengedit kembali akan sangat mudah karena dia posisinya di bagian atas. Nah, perhatikan kolom kontrol yang ada di sebelah kanan. Di samping kolom edit ada lambang cetak ID masjid. Nah, sementara abaikan dulu ini masih dalam pengembangan ya, dan memang belum bisa dicetak secara massal. Abaikan dulu ini. Yang perlu saya sampaikan adalah yang di sebelah kanan ada kolom unduh surat, kolom unduh surat keterangan. Kolom unduh surat keterangan di sebelah kanan ini. Kemudian ini dalam 2 format. Ada dalam format Microsoft Word, ada dalam format PDF. Kalau yang PDF seperti ini, kita bisa klik. Ya, ini format surat keterangan terdaftar. Bisa diperhatikan di layar. Surat keterangan terdaftar, ya, jedanya sangat tinggi di atas. Ini untuk kop surat. Pohon nanti ini bisa di-print di dalam kop surat. Kemudian surat keterangan terdaftar nanti ada nomornya sesuai dengan nomor surat kita sebagaimana biasa. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini adalah nama Kanwil. Karena saya menggunakan user Kanwil. Kalau teman-teman menggunakan user Kemenak atau teman-teman menggunakan user KUA, maka kalau sudah diisi tadi di awal, ya, mengedit nama kepala KUA atau Kemenak, maka nanti akan muncul nama kepalanya beserta dengan NIPJA, beserta dengan jabatannya. Ya, perhatikan yang menarik di bagian bawah ada data masjid, ya. Kemudian ada nomor ID, bahkan ada barcode-nya. Barcode ini bisa kita scan, maka akan menampilkan ID atau akan menampilkan profil masjidnya di dalam SIMAS. Nah, ini nanti tolong ditandatangani oleh kepala, kemudian dikasih nomor, ya, kemudian distempel dan berikan kepada masjid. Masjid musola nanti akan meminta ini. Banyak sekali yang akan minta surat keterangan terdaftar. Jadi kalau sudah didaftarkan,
Yang bisa kita lakukan, kemudian kita keluarkan surat keterangan terdaftar sesuai dengan wilayah kita masing-masing. Jangan khawatir teman-teman semua, kalau ternyata ini PDF ya, tidak bisa diedit. Kalau ingin mengedit, kita tinggal klik dalam bentuk Microsoft Word seperti yang saya lakukan sekarang. Ya, saya masuk ke Microsoft Word. Ya, saya akan share seperti ini tampilannya dalam bentuk Microsoft Word. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, ini bisa diedit, bisa langsung kita ketik. Nah, maksudnya bisa diedit apa? Selain bisa diketik langsung nomornya, mungkin saja pada saat yang sama Pak Kanwil tidak di ruangan. Yang ada misalnya hanya Pak Kabid. Atau misalnya tidak ada Pak Kabid, yang hanya ada Pak Yosep saja sebagai kepala seksi. Maka ini bisa diganti dengan nama Pak Yosep, jabatannya adalah jabatan kepala seksi. Nah, kemudian nanti di bawahnya juga demikian juga sama, diganti dengan nama Pak Yosep misalnya, kepala seksi di Kanwil. Kemudian ini bisa langsung di-print, ditandatangani oleh kepala, kemudian distempel dan serahkan kepada masjid. Begitu juga di Kemenak, mungkin kepala kantor nggak di ruangan, yang ada Kasubag TU, boleh diganti dengan nama Kasubag TU. Ketinggian ternyata yang ada di ruangan hanya Pak Kasih, boleh Pak Kasih. Bahkan kalau sangat terpaksa, boleh juga pelaksana kemasjidan yang dalam hal ini adalah JFU, boleh juga mengisi ini. Ya, kalau diperlukan sangat cepat. Intinya adalah kita bisa melayani takmir masjid ini dengan cepat terkait dengan dokumentasi-dokumentasi seperti ini. Nah, kemudian yang di KUA, otomatis ini adalah kepala KUA. Silahkan nanti di print, ditandatangani oleh kepala KUA, kemudian distempel dan berikan kepada masjid. Inilah surat keterangan terdaftar di SIMAS. Lalu bagaimana dengan surat yang lain? Ada satu lagi surat, namanya surat rekomendasi. Kita kembali ke layar. Ya, di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan di kolom kontrol, masih di kolom kontrol, di sebelah kanan yang paling ujung ada dua lagi format yang sama, unduh surat rekomendasi. Seperti ini contohnya. Nah, ya. Ya, hanya saja substansinya berbeda. Di sini adalah terkait rekomendasi ya, permohonan dan menerima bantuan dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana rumah ibadah. Jadi kita bisa merekomendasikan bagi masjid musola yang sudah terdaftar di SIMAS dalam keperluan apa untuk mengajukan permohonan bantuan baik di pusat, di provinsi, di Kemenak maupun di instansi lain yang membutuhkan surat keterangan rekomendasi dari kita. Surat rekomendasi bisa dikeluarkan oleh siapapun, baik di KUA, Kemenak maupun Kanwil. Mana yang lebih mudah, yang lebih dekat dengan takmir. Jadi sifatnya layanan kita adalah mempermudah. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan layanan kemasjidan di KUA maupun di Kemenak. Ya, saya ingin kita kembali lagi ke materi sebelum saya buka tanya jawab. Saya ingin share ini dulu, kita finishkan dulu. Siapkan pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Saya lanjut saja dulu sebentar, sedikit lagi. Nah, baik. Menuju layanan PTSP Kementerian Agama. Tahap 1 dan tahap 2. Kita fokus dulu di tahap 1. Abaikan dulu tahap 2. Tahap 1 kita harus clear dulu di tahun ini, karena ini sudah menjadi standar layanan yang ada di KUA. Pertama, pendaftaran masjid dan musola. Tadi kita sudah bisa ya mendaftarkan masjid dan musola yang baru. Kemudian perbaikan profil masjid musola. Nah, perbaikan profil masjid musola ini kita mengedit data yang sudah ada. Jadi bisa jadi masjid atau musolanya ini sudah terdata di SIMAS. Dia hanya ingin menambahkan foto, memasukkan surat keterangan, atau ingin memasukkan data takmir dan lain sebagainya, ini bisa diedit nanti. Kemudian permohonan surat keterangan terdaftar. Tadi Bapak Ibu sudah saksikan bersama, kita sudah bisa print itu, termasuk surat permohonan rekomendasi pengajuan bantuan. Ya, surat rekomendasi sudah by system, sudah ada barcode-nya. Nah, layanan ini dulu yang kita fokuskan di tahun ini. Insya Allah semua bisa melakukan. Saya ingin lanjut. Mungkin ada pertanyaan, apa sih manfaatnya bagi masjid musola yang sudah terdata? Nah, mungkin ini banyak pertanyaan dari kawan-kawan di takmir ya. Nah, apa yang manfaatnya? Yang pertama, ya sudah pasti setelah didata mereka memiliki nomor ID nasional masjid yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah. Itu sudah pasti. Layanan pemerintah apa? Misalnya terkait dengan rekomendasi permohonan bantuan. Tidak akan bisa kita berikan rekomendasi permohonan bantuan kalau tidak terdata di SIMAS. Yang kedua, pembukaan rekening bank syariah atas nama masjid. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, bantuan kan dalam bentuk transfer rekening bank ya.
banyak masjid musola yang kesulitan membuka rekening atas nama masjid. Garis bawahi, rekeningnya harus atas nama masjid atau atas nama musola, tidak bisa atas nama pribadi. Nah, kalau membuat rekening atas nama masjid atau musola biasanya agak susah di bank. Nah, kita sudah bekerja sama dengan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, akan mempermudah prosesnya. Cukup membawa 2 fotokopi KTP minimal, KTP takmirnya 2 orang, kemudian ada surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan Kemenak, baik di KUA atau di Kanwil atau di Kemenak, mana yang lebih dekat. Jadi surat keterangan ini sebagai dasar bagi bank tersebut untuk membuka rekening. Jadi kita sudah kerjasamakan dengan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. Ya, kemudian nanti tinggal diisi formulir bank sebagaimana biasa dengan membawa juga SK ketakmiran. Jadi tidak perlu lagi tuh surat keterangan domisili, surat berbadan hukum dan lain-lain yang menyulitkan takmir. Jadi kita mempermudah. Selama sudah terdata di SIMAS, keluarkan surat keterangan terdaftar, maka dia bisa membuka rekening atas nama masjid atau musola di bank syariah tersebut. Kemudian kalibrasi arah kiblat, kita harapkan ke depan semua yang diverifikasi arah kiblatnya sudah terdaftar di SIMAS. Kemudian kita sedang menjajaki terkait dengan membantu mengurus legalitas status tanah menjadi sertifikat wakaf ya dengan Direktorat Zakat dan Wakaf. Ada pendaftaran permohonan bantuan online. Halo, ada suara masuk ya? Mohon bisa dimatikan dulu. Baik, kita abaikan ada suara yang masuk. Ini teman-teman mohon dicek speakernya, mohon dinonaktifkan dulu ya. Kemudian apa keuntungan lagi? Pendaftaran permohonan bantuan online Kementerian Agama. Tahun depan kita akan buka permohonan bantuan online. Nah, permohonan bantuan online harus sudah pasti terdaftar di SIMAS. Kalau tidak, maka tidak bisa akan input data bantuan online. Yang berikutnya, Mas Safrijal bisa dibantu, Mas Safrijal? Baik. Yang berikutnya adalah keuntungannya, Masjid Musola memiliki media sosial digital yang dapat diakses masyarakat. Nah, ini terkait dengan kita berikan stiker barcode profil masjid. Halo, Assalamualaikum. Apakah ini ingin bertanya? Ya, mau tanya. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Siapa? Muslihun dari KUA Pajangan. Baik. Kabupaten mana Pak? Kabupaten Bantul. Pajangan Bantul ya. Baik. Gimana Pak? Yang pertama terkait nama masjid. Ya. Itu kan ada masjid yang sudah berdiri lama, tapi belum masuk dalam SIMAS. Ya. Setelah mau didaftarkan di SIMAS, itu kan namanya beda. Nama yang sudah ada kan cuma Takwa misalnya. Gimana Pak? Nama yang sudah ada namanya Takwa. Ya, sementara kalau di SIMAS kan mintanya ditambah at begitu. Itu yang pertama. Itu bagaimana? Yang kedua, itu tentang surat tadi. Itu kan kalau yang tertera Bapak Kakanwil, Bapak Edi. Setelah diganti Bapak Kepala KUA, itu di situ kan ada barcode-nya atau apa itu? Itu barcode-nya tetap tertera atau dihilangkan? Baik, ya. Yang terakhir, tidak sedikit masjid atau musola yang membutuhkan surat keterangan ID, tetapi masjid tersebut belum diurus sertifikat wakafnya. Baik. Ya, terima kasih, matur nuwun. Sami-sami Pak, terima kasih. Saya jawab Pak ya. Mohon yang lain dimatikan speakernya Pak, ditolong dimatikan dulu Pak. Ya, sekalian tanya. Ya, oh ya, silakan Mas Haris. Silakan Mas. Bagi masjid yang belum mempunyai ID Pak, itu prosesnya bisa lewat SIMAS atau mungkin kalau dulu kan isi belangko banyak itu. Proses untuk mendapatkan ID bagi yang belum. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin teman-teman biar sekalian? Halo, Assalamualaikum. Ayo silakan. Dari Arifah Fatmawati mungkin mau berbicara? Halo, ya silakan Pak.
Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Baik, Monggo, Pak. Ini kalau kita itu pas datang ke masjid mencari data itu kan agak kerepotan. Usul saja kalau nanti poin-poin apa yang harus ditanyakan tentang data masjid itu, mulai dari tanah wakaf, nomor sertifikat, susunan takmirnya, kemudian imam juga, poin-poin itu dalam bentuk yang Word itu kan enak. Jadi sambil kita tanya ke masjid, kemudian tinggal kita isi, karena kalau langsung ngisi pakai aplikasi SIMAS ketika di daerah itu kan sulit sinyalnya. Nah, itu sudah ada poin-poin yang di mungkin dalam bentuk Word, kita tinggal membawa bundle Word itu, kemudian langsung kita tulis tangan dulu, mungkin bisa. Praktisnya begitu. Formnya ya Pak ya, formnya ya Pak. Ya, formnya apa saja poin-poin yang harus diisikan di aplikasi SIMAS itu. Umpamanya tadi kan ada sertifikat, ada nama imam, ada 3, nama tamir mungkin minimal 3, kemudian nama atau yang lain-lain, nah itu sudah ada panduan termasuk form-form isian itu usul saja. Ya Pak, sudah ada sebenarnya. Nanti akan saya jawab. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain kah? Pak, ada Arifah Fatmawati dari tadi sudah terbuka speakernya. Ada suara masuk tapi nggak ada suara orangnya ini. Apakah masih hidup? Assalamualaikum. Oh silakan. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Depok, Sleman. Oh dari Depok, Sleman. Ya silakan monggo Pak. Kebetulan dari kami memang ada beberapa masjid yang belum masuk di SIMAS. Nah, untuk masukkan data itu apakah yang belum atau takmir yang belum mendaftarkan diri itu apakah operator bisa masukkan secara secara mandiri, artinya memang belum punya banyak data di situ. Yang penting kita hanya cukup tahu nama masjid, kemudian alamatnya di mana dan sebagainya. Nah, itu gimana Pak? Siap, terima kasih Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Halo? Oke, bisa dimatikan Mas Safrijal? Baik, terima kasih. Ada lagi ya, Pak Suhadi ya, ingin bertanya. Silakan dibuka speakernya Pak Suhadi. Silakan Pak Suhadi. Assalamualaikum Pak. Pak Suhadi, silakan dibuka speakernya. Atau saya jawab dulu ya. Mungkin pertanyaan Bapak sudah ada jawabannya di sini. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Tadi terkait dengan pertanyaan pertama, nama masjidnya Taqwa, Mas. Jadi nggak pakai at, gitu ya, at-taqwa. Biasanya kan at-taqwa, tapi ini Taqwa saja. Nggak apa-apa, Pak. Bisa, Pak. Bisa kita mendata masjid itu sesuai dengan namanya memang. Jangan berubah nama masjidnya, Pak. Nanti malah ribut kita. Nama masjid ini kan sakral, tidak mudah. Contoh misalnya, ini saya buka lagi SIMAS, saya akan masukkan nama masjid tadi seperti yang Bapak inginkan, Taqwa. Silakan aja Pak, langsung aja Taqwa seperti ini. Nggak ada masalah. Ya, jadi namanya sesuai dengan nama masjidnya, sesuai dengan keadaan real nama masjidnya. Hanya saja penulisannya kalau al pasti terbaca di sistem ada tanda stripnya. Al, ar, an atau ar depannya pasti ada tanda stripnya. Kemudian barcode, ya terima kasih. Kalau Bapak tadi ada dari KUA, maka Bapak yang pertama kali lakukan saat login, Bapak masuk dulu ke dalam sistem. Setelah masuk ke dalam sistem, user management, ya user management klik, kemudian Bapak klik kolom kontrol. Nah, saya tadi pakai user Kanwil, sehingga ya, di dalam ini sudah ada alamat Kanwil dengan nama kepala Kanwil. Ini teman-teman dari Jogja ini, dari Kanwil Jogja yang sudah mengentry ini. Bapak nanti pada saat mengedit pasti di sini kosong kalau memang belum diisi nama kepala KUA-nya. Silahkan Bapak masukkan nama kepala KUA, masukkan NIP kepala KUA-nya beserta alamatnya di atas. Ya, itu yang pertama dulu Bapak lakukan. Setelah itu jangan lupa klik submit. Seperti saya lakukan ini. Setelah oke, nah terkait dengan barcode, kemudian apa tadi SKID wakaf ya. Baik. Setelah kita klik ini, kita bisa masuk ke data masjid.
ya, klik data masjid atau data musola. Nah, barcode ini sesuai, Pak. Kita klik misalnya cetak surat keterangan dalam bentuk PDF ya. Nah, ini akan menampilkan nama sesuai dengan Bapak. Bapak login sebagai KUA, maka di sini nama kepala KUA yang tadi Bapak entry sudah masuk. Nama masjidnya juga sudah ada ID masjidnya, dan di bawahnya tetap ada barcode, Pak. Barcode ini adalah alamat website bagi masjid tersebut. Ini jangan dihapus, Pak. Barcode ini yang nanti menjadi ciri khas tersendiri. Kalau kita print ini atau Bapak print, setelah Bapak print, Bapak scan barcode-nya, maka bisa langsung muncul alamat masjidnya, profil masjidnya. Ya, ini yang membuat surat keterangan kita memiliki arti lebih dibandingkan surat-surat yang lain. Jadi kalau kita memberikan ini kepada masjid, ternyata masjid menggunakan ini untuk membuka rekening atas nama masjid, nanti dari pihak bank ini bisa men-scan barcode, melihat, mengecek apakah betul sudah terdaftar atau belum. Nah, baik ya. Itu sudah terjawab. Kemudian tadi bagaimana kalau status tanahnya belum wakaf, Mas, atau status tanahnya apa? Silahkan saja, Pak. Tidak mesti semua yang sudah wakaf yang bisa kita entry. Semua status tanah boleh di-entry. Dalam keadaan kondisi apapun boleh di-entry. Bahkan ada status tanah sewa atau kontrak. Ada status tanah hibah. Itu boleh di-entry, Pak. Selama masjid atau musola itu digunakan, maka wajib kita data. Selama itu ada, digunakan oleh masyarakat, dan ada di wilayah kita, wajib kita data. Mudah-mudahan clear, Pak ya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua tadi. Apa ini? Ya, terkait dengan ada banyak masjid musola yang tidak punya ID. Boleh, Pak, didaftarkan saja, Pak. Didaftarkan saja bagi yang belum punya ID. Nah, tapi Bapak cek dulu. Bapak masuk sebagai user sebagai login sebagai KUA atau Kemenak, kemudian buka data masjid. Nah, kebetulan yang belum didata ini taruhlah misalnya contoh nih, saya masuk sebagai Jogja ya. Kemudian saya buka ke Kabupaten Bantul. Ya, kemudian saya buka kecamatan Kretek misalnya. Saya klik di sini nama masjid. Kebetulan ada masjid yang ingin didata, namanya At-Taqwa misalnya. Taqwa. Oh, ternyata belum ada nama At-Taqwa. Artinya memang belum ada di data SIMAS. Kebetulan dia ada di wilayah kita, ya sudah, kita tinggal klik tambah baru. Ya, maka kita langsung bisa membuka form data masjid. Kita tinggal tambahkan sesuai dengan data yang baru. Nah, tadi ada pertanyaan, Mas, syaratnya apa saja? Gampang. Saya akan tunjukkan ini dulu ke teman-teman semua. Di bagian beranda, di bagian SIMAS, kalau Bapak Ibu cek simas.kemenak.go.id, di halaman pertama sebelum kita login, ya, tadi ada informasi itu. Syaratnya apa untuk mendaftar masjid? Hanya ada 3. Pertama, surat keterangan terkait dengan ketakmirannya, SK takmirnya. Ini ada di halaman ketiga di simas.kemenak.go.id. Nah, di bagian ini. Surat keputusan pendirian atau pembentukan takmir, SK takmir maksudnya. Kemudian surat keterangan status tanah, wakafkah, sertifikatkah, atau hak milikkah, hak gunakah, ada surat keterangan status tanahnya. Kemudian ada dokumentasi foto ya dalam bentuk soft copy. Gunanya dalam bentuk soft copy ini bisa langsung kita upload nanti, Pak Mas. Jadi cukup takmir membawa 3 hal ini, nanti dokumentasi fotonya bisa di WA ke operator ya. Nanti kita bisa langsung entry ke dalam SIMAS. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan Mas Fari, lebih enak kalau ada formnya nih. Ada, Pak, ada formnya. Bapak Ibu, teman-teman semua, perhatikan di bagian beranda sebelum kita load ya, di data. Ya. Di bagian atas unduh AMM dan unduh info penting. Abaikan AMM ya, karena aplikasinya belum kita upload. Kita unduh info penting. Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, perhatikan, ini file semua bisa kita download. Tuntunan pengadaan pengeras suara, bahkan ada form pendaftaran masjid dan musola. Ya, form pendaftaran masjid dan musola. Bapak Ibu bisa klik. Nah, ya, setelah kita klik, teman-teman bisa klik di sini untuk download file. File ini dalam bentuk Excel. Ya, Bapak Ibu bisa klik download seperti yang saya lakukan sekarang. Saya download, ya.
Nanti Bapak Ibu bisa buka. Ya, seperti apa bentuknya? Ini seperti ini dalam bentuk format Excel. Ini Bapak Ibu sudah bisa langsung mengedit di sini, bisa Bapak Ibu print langsung, Bapak Ibu bisa cetak, teman-teman cetak semua. Ini formnya sudah standar form data SIMAS. Tinggal diisi sama persis, Pak. Sama persis. Ya, tinggal di print, nanti diisi oleh masjid ya yang kita datangi atau masjid yang datang ke kita, mereka mengisi ini, nanti kita bisa entry datanya sesuai dengan ini. Bahkan bisa di-stempel. Ya, jadi ada formnya, Pak. Tinggal di-download saja, Pak ya. Nah, pertanyaan yang tadi yang terakhir, apakah bisa kita daftarkan secara diam-diam begitu? Atau kita data sepengetahuan kita aja dulu tanpa kita konfirmasi dulu di awal? Nggak apa-apa, Pak. Sifat pendataan ada dua. Data yang terbuka atau secara terbuka kita minta langsung, sama pendataan yang sifatnya tertutup. Nah, Bapak tadi mengarahkan ke data yang tertutup. Artinya, selama kita lihat, oh ada masjid, ada musola dipakai, dan kita cek ternyata di SIMAS belum ada, Bapak bisa langsung mendata. Bisa langsung masukin data ini, jelas nih ada nama masjidnya, misalnya Al-Iman, masukin nama alamatnya, kabupaten, kota, kecamatan, kebetulan di kecamatan kita, langsung masukin entry datanya, Bapak bisa cek nanti perkiraan nih, tahun berdirinya tahun berapa ya. Oh ternyata sudah ada di tahun 90-an, boleh, 1990 tahun berdiri. Kemudian titik koordinatnya, karena Bapak sudah tahu lokasinya, langsung masukin aja titik koordinatnya. Seperti tadi ya caranya. Kemudian kalau ada tipologi, nah, pastikan tipologinya itu masjid jami. Secara umum semua masjid adalah jami, kecuali masjid agung, masjid raya, masjid besar, masjid bersejarah, dan masjid di tempat publik. Nah kalau masjid-masjid musola itu ada di tempat publik, seperti di SPBU, bandara, terminal, rumah sakit, kantor, sekolah, madrasah, pondok pesantren, ya, di mall. Nah, itu masuk sebagai kategori di tempat publik. Nah, kami juga sering, Pak, melakukan pendataan itu secara diam-diam atau secara rahasia. Ini untuk membuat akses data kita semakin cepat dan semakin mudah data dikumpulkan. Untuk data awal tidak ada masalah, Pak. Nanti pada saat masjid musolanya datang ke kita atau pada saat kita bisa berkomunikasi dengan pengurus masjidnya, maka bisa kita edit kembali, kita perbaiki datanya yang sudah kita entry tadi. Ya, jadi bisa Pak, bisa kita langsung entry data masjid musola yang kebetulan memang belum ada di dalam SIMAS. Bebas saja Pak, bisa musola kecil di samping rumah dan memang dipakai oleh masyarakat, silahkan. Atau ada musola di stasiun, silahkan. Ada musola di kantor kita misalnya, boleh, entry saja Pak. Nah, itu adalah bagian dari musola atau masjid di tempat publik. Jadi saya kira itu. Ada lagi yang ingin bertanya, saya buka satu sesi lagi ya, cukup 2 pertanyaan saya kira. Saya akan buka lagi, silakan Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu bertanya, saya akan masukkan materi di kolom chat. Ya, saya akan masukkan materi di kolom chat, silahkan Bapak Ibu download. Saya juga masukkan manual book SIMAS. Ya, Bapak Ibu bisa download dan untuk manual book ya dalam bentuk PDF. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo. Untuk ya, tadi silakan belum Pak. begitu jelas untuk sampai munculnya ID tadi Pak. Kan tadi ada SK Takmir, sertifikat wakaf, foto masjid itu sampai munculnya ID itu loh. Sampai munculnya ID Pak ya? Ya, disimulasikan Pak. Disimulasikan juga. Waduh, baik ya. Oke, itu aja Pak ya. Baik, saya akan coba simulasikan. Tapi data ini nanti saya langsung delete ya, karena ini bukan data sebenarnya. Soalnya kan kemarin tuh ada kasus mendaftar vaksin tapi belum dapat ID Pak. Jadi tidak ikut. Oh iya, belum punya ID. Baik. Baik Pak. Boleh diikuti lagi ya. Ini mungkin terakhir, pertanyaan terakhir. Bapak Ibu bisa cek di kolom chat. Di kolom chat saya sudah masukkan manual book SIMAS, silahkan di-download. Ya, baik Bapak Ibu teman-teman semua, saya kita mencoba memasukkan satu masjid ya, ini seolah-olah ada masjidnya. Seolah-olah ada masjidnya, nanti saya delete lagi. Katakanlah ini masjid di tempat publik. Ya, nama masjidnya katakanlah Baitul Nur ya. Baitul Nur.
Ya, kemudian Bapak masukkan dulu di sebelah kanan kabupaten kotanya. Bapak mau di mana nih, Pak Muslihun? Bantul. Bantul, oke. Pajangan. Oh, di kecamatan? Pajangan. Pajangan, J. Ya. Pajangan, ya. Ini contoh aja, Pak. Nanti kita delete lagi. Pajangan. Saat saya klik Pajangan, maka petanya langsung berubah, hanya ada di kecamatan Bapak. Ya, seperti ini. Bapak bisa klik satelit, ya, akan kita zoom, Bapak bisa klik plus, maka bisa nanti ada masjid-masjid di sini. Nah, ini contohnya, misalnya ada masjid ini, Sobirin misalnya. Ini misalnya ya, nama masjidnya Sobirin. Oh, ternyata di hutan. Ya, biarinlah. Kita klik 2 kali di petanya, kemudian kita arahkan ke sini. Ini contoh saja, Pak. Seolah-olah ini ada masjid di sini. Ya. Nah, maka nanti ada alamat sudah terisi di sini. Bapak bisa mengedit alamat ini kalau memang sudah benar, tapi kalau salah kita bisa delete di sini ya. Kita delete ya, alamatnya. Itu nama kampungnya salah itu. Nah, ini contoh aja Pak ya. Iya, yang baik. Betul Kayuhan bukan Kayahan. baik. Ini kita simulasi Pak. Baik, saya akan cepat sedikit karena sudah zuhur. Kita lanjut ke bagian bawah ya. Latitude dan longitude-nya sudah biarkan saja karena sudah ada petanya ya. Nah, kemudian nomor telepon. Ya, nomor telepon ini bisa diisi, misalnya 0123456789. Nah, misalnya ya 0812345689. Ya, ini contoh saja. Kemudian ada alamat email boleh, ada alamat website boleh diisi. Jangan lupa tahun berdiri. Kalau Bapak nggak tahu tahun berdirinya, tahunkan saja tahun 2000. Ya. Setelah selesai Bapak turun lagi ke bawah. Luas tanah ini wajib Pak, boleh dikira-kira. Oh kira-kira luasnya 500 meter, boleh. Kemudian luas bangunannya juga sama 500 meter. Ya. Status tanahnya apa? Oh ternyata hibah misalnya. Kita klik hibah. Daya tampung jemaah yang bisa dimasuk di dalam masjid berapa orang? Oh bisa sampai 500, tapi kalau pandemi 250. Oke, 250. Ya, kemudian klik di bagian sebelah kanan ke SDM masjid ya. Jumlah SDM-nya berapa orang? Ada takmir ada 10. Nama ketuanya siapa? Ahmad Fulan misalnya. Ya, kemudian ada jumlah imamnya 2 orang. Klik. Nama imamnya si Fulan. Ya, imam kedua Haji Fulan. Ya, ini contoh saja. Kemudian khotibnya ada berapa orang? Khotib dalam ya Pak, dari dalam masjidnya. Ada 2 orang juga misalnya. Namanya Imam. Contoh ya, ini namanya Imam, bawahnya adalah Ahmad misalnya. Muazin 2 orang, ya. 2 orang, masukin juga namanya Pak. Misalnya Pak Ijo, misalnya. Nah, kemudian yang kedua si Tono, misalnya. Boleh Pak. Jumlah remaja, ternyata remajanya ada 20 orang. Ketua remajanya siapa? Nah, misalnya nama ketua orangnya siapa? Ihsan misalnya. Ini contoh aja. Kemudian jumlah jemaahnya berapa orang sih? Jemaah total kita di masjid kira-kira berapa? Oh, sampai loh lebih dari 200 ya kita klik. Setelah ini kita klik selanjutnya, Pak. Setelah kita klik selanjutnya ini pilih Pak di checklist, Pak. Sarana masjidnya ada, sarana sholatnya ada, tempat wudhu ada, kamar mandi ada, ya. Sound system ada kipas angin, punya sekretariat. Ya kalau punya perlengkapan pengurusan jenazah juga diklik. Nah, ini nanti sesuaikan aja. Kalau ada fasilitas ramah anak silakan diklik, kalau enggak lewatkan. Kemudian kegiatannya apa Pak? Oh sholat fardu, ya Jumatan, oke. Hari besar ada, dakwah Islam, pengajian rutin ada. Ini Bapak bisa checklist. Kemudian ada pemberdayaan zakat infak sedekah. Kalau ada yang kurang Bapak bisa ketik nih, ditambahkan di bawah. Misalnya tentang apa? Bimbingan remaja usia nikah misalnya. Ya tambahin aja, bimbingan pranikah. Ya, boleh, nggak apa-apa. Bekerja sama dengan KUA ya. Kemudian kita tambah. Nah, kemudian kita klik selanjutnya. Ya, masukkan foto. Ya, saya punya foto nih misalnya ada di handphone atau ada di laptop saya. Kita klik choose file. Nah, kita cari fotonya ada di mana. Misalnya fotonya ada di, ya, katakanlah saya punya foto ini. Ya, inilah misalnya ini masjidnya. Saya klik open. Setelah klik fotonya, kita klik open. Nah, ini sudah setengah di-upload ya. Kemudian misalnya ada file, Bapak juga sama seperti tadi. Choose file, tinggal pilih filenya yang mana. Ya.
Setelah ini baru kita klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, masukin nih sejarahnya. Misal, masjid ini didirikan oleh Sultan Mataram ke-1 misalnya. Ya, ini contoh aja, Pak. Kemudian kita turun ke bawah. Deskripsinya apa? Oh, pernah kebakaran. Ya, ini contoh aja nih, pernah kebakaran atau pernah terpapar radikalisme. Ini contoh, Pak. Kondisinya bagaimana sekarang? Kondisinya kurang baik. Ya, ada keran yang bocor atau ada plafon bocor. Faham keagamaannya apa? Oh, Sunni. Ya, pilih fahamnya Aswaja. Oh, afiliasi organisasinya apa? Oh, HTI misalnya. Misalnya aja, Pak ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, pada saat kita klik simpan, ya jangan lupa tadi namanya masjidnya apa nih? Masjidnya namanya Baitul Nur ya. Baitul Nur, baik. Nah, jangan lupa kita simpan di ujung. Klik simpan. Begitu kita simpan, Pak, ya, langsung ada di nomor 1 dia. Baitul Nur, sudah ada ID-nya. Jadi by system, Pak, otomatis. Nah, kalau Bapak mau ngeluarin surat keterangannya, ya monggo. Tinggal klik ini surat keterangannya. Nah, gitu ya. Iya. Ya, clear ya. Nah, ini saya del ya. Ini karena tadi buat uji coba kita del. Saya hapus datanya. Ya. Mungkin yang perlu Bapak lakukan, Bapak download manual book yang sudah saya share di di bagian kolom chat. Ya, silahkan di-download. Belum ada materinya di chat, coba di-scroll ke atas. Di-scroll ke atas sudah ada materinya di bagian atas. Ya, atau nanti saya juga share materi dan manual book ke Mas Udin ya. Nanti bisa di-share ke teman-teman semua se-DIY. Mungkin kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini sudah jam 12. Saya kira di Jogja sudah waktu zuhur. Kawan-kawan sekalian bisa melaksanakan ibadah zuhur setelah kegiatan ini. Saya finishkan saja ya. Nanti kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan ini. Ini penting bagi kita semua. Teman-teman semua bisa dicek lagi di layarnya sebentar sebelum saya selesai. Ini manfaat bagi masjid musola yang sudah terdata. Nanti Bapak-Bapak bisa baca. Ya. Nah, ini contoh form permohonan bantuan dana berbasis online. Ini tahun depan. Ini seperti ini, ya. Ya, kemudian ini nanti formnya setelah diisi, Masjid Musola akan diminta untuk mengupload sendiri dokumennya, mulai dari permohonan, surat rekomendasi, susunan pengurus, RAB, dan seterusnya, sampai surat pernyataan kebenaran dokumen. Nanti kalau sudah selesai prosesnya, ada namanya nomor pendaftaran bantuan online. Nah, nomor itu yang bisa nanti dicek sudah sampai di mana bantuannya. Tapi ini tahun depan, Pak. Tahun ini nanti dulu. Nah, kemudian, ini penting. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bisa di-download ini. Ya, ini info masjid berbasis Android. Teman-teman bisa buka handphonenya, Google Play dibuka, kemudian masuk ke info masjid, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, info masjid silahkan di-download, isinya ada data masjid, data musola, arah kiblat, cari masjid, cari musola, kemudian barcode masjid. Nah, Bapak Ibu setting dulu waktunya, waktu kita di Yogyakarta, di kota Jogja, di kabupaten apa ya. Kemudian nanti akan muncul waktu sholat setempat sesuai dengan waktu sihat. Ya, kemudian nanti ada ya arah kiblat juga. Ada kompas di sini, ada lokasi kita berdiri saat ini ya sesuai dengan GPS kita. Lanjut ada data masjid, data musola. Ya, kemudian yang menarik kalau Bapak Ibu klik cari masjid terdekat, maka nanti akan muncul data masjid terdekat sekitar 2 kilo dari radius kita. Nah, silahkan dicek. Kalau Bapak Ibu sekarang ada di KUA, ada di Kemenak. Nah, ini download nih. Dicek nih, masjid di samping Kanwil atau samping Kemenak sudah masuk atau belum di SIMAS. Nanti bisa dicek. Bisa jadi sudah masuk, tapi petanya salah. Nah, kalau petanya salah, maka akan nyasar kita. Seperti tadi tuh, petanya masih di laut, nyasar kita, atau di Kalimantan. Nah, cek nanti di tempat lokasi kita, di kecamatan, di KUA, di Kemenak ya. Apakah masjid musola di sekitarnya sudah masuk? Kalau sudah masuk, alhamdulillah, cek petanya benar atau enggak. Kalau ternyata tidak masuk di sini, cek di SIMAS-nya. Cek di SIMAS.
Suara. Iya. Kalau belum masuk, bisa dicek dulu di SIMAS-nya. Bisa jadi petanya belum benar atau belum tepat. Atau bisa juga ada nanti data nama masjid, tapi begitu kita cek di lapangan ternyata tidak ada masjidnya. Berarti ada orang yang salah memetakan masjid di wilayah kita. Ya, tolong ini diperhatikan. Ini belum di-launching Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek masing-masing wilayahnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian setelah itu cek di SIMAS. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan data SIMAS. Kalau di SIMAS ada, insya Allah di sini juga muncul. Perbaiki di SIMAS. Ya, kalau kita klik nama masjidnya akan muncul profilnya. Kalau kita klik petanya akan muncul lokasinya di peta Google Map kita. Kita bisa diarahkan menuju masjid. Terakhir, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan ini. Ya, ini dalam rangka ibadah juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan hadis riwayat Muslim nomor 1893. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Teman-teman semua, yang kita lakukan ini mungkin belum berdampak saat ini bagi kita. Tapi saya kira ini sudah dicatat sebagai satu amalan, satu pekerjaan yang insya Allah memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Bapak Ibu bisa bayangkan teman-teman semua, kalau aplikasi Android ini sudah bisa di-download oleh semua masyarakat, sudah di-launching oleh pimpinan, diresmikan oleh Pak Menteri, maka masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia bisa mendownload aplikasi Info Masjid yang berisi data-data masjid termasuk peta lokasi masjid. Bapak Ibu mempermudah nanti bagi musafir yang sudah mendownload Info Masjid yang ingin sholat di masjid terdekat. Kita membantu mereka mencari masjid terdekat di wilayah kita berdasarkan hasil dari pendataan yang sudah kita lakukan. Betapa banyak nanti pahala yang akan terus mengalir ke dalam akun akun kita ya, akun rekening kita, tabungan kita di akhirat, karena kita sudah bisa membantu orang-orang tersebut menuju masjid atau mushola di wilayah di dekat posisi dia berada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu, di bulan Ramadan jangan kendur, kita tetap semangat, bisa tetap bekerja, mendata masjid mushola di wilayah kita, dan diingat ini sudah menjadi salah satu layanan Bimas Islam ya pada KUA, menjadi standar layanan KUA. Terima kasih atas atensi yang diberikan semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga, takzim kami mohon disalamkan kepada Pak Kabid, Pak Kanwil, Pak Kasih yang sedang berhalangan. Titip salam dari Pak Direktur dan Pak Kasubdit kepada beliau-beliau. Terima kasih kepada Mas Nur, Mas Nuruddin tadi ya, atas bantuannya sudah memfasilitasi bertemu dengan Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Mohon bisa dikomunikasikan, kalau ada sesuatu bisa nanti disampaikan kepada kami di tingkat pusat. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Semoga pertemuan kita 2 jam ini termasuk sebagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin pamit, sudah dipanggil, kita ada pembinaan sholat zuhur di masjid kita di lantai 3 di Tamrin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.